370, Kegagalan Kerahasiaan. Tim pengawal naga ini bersama dengan Horlight, kata Goa dengan tergesa-gesa di saluran komunikasi. Target mereka adalah para Silvers juga. Ekspresi Cerleni tidak terlihat bagus. Jika mereka menyerah, karena para penjaga dan Horlight sudah membuat kesepakatan, para perak masih akan dibawa pergi dan diberikan kepada pembeli, yang berarti bahwa misi penyelamatan akan gagal. Jika mereka tidak menyerah, harga begitu banyak korban akan terlalu banyak untuk mereka bayar. Dia berada dalam dilema, tetapi tembakannya tidak berhenti. Dia tidak punya waktu untuk berpikir. Selama pengawal naga dapat dikendalikan, masalahnya akan terpecahkan, kata Han Xiao dengan suara rendah. Ini adalah apa yang dipikirkan orang lain juga. Mengikuti alur pemikirannya, Cerleni berteriak, apakah kamu gila? Membunuh pengawal naga adalah kejahatan terbesar yang ada di sini. Petik 2. Di wilayah ini, melakukan kejahatan dan menyerang para penegak hukum adalah hal yang sangat berbeda. Dengan bos di luar kelas A itu, bahkan jika pengawal naga ini kebanyakan adalah orang normal, mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan pada orang-orang yang kejam dan penjahat yang dicari. Aku tidak pernah mengatakan apapun tentang membunuh atau melukai. Kami memiliki maga es di sini, dia bisa membekukan perangkat terbang mereka. Petik 2. Tidak menunggu Cerleni merespons, Goa membawa orang-orang dan tiba di dermaga. Dia segera berkata, aku menyerang. Tanpa penundaan, matanya tiba-tiba berubah menjadi warna putih salju, dan simbol sihir muncul di dahinya. Dia menggumamkan mantranya, dan cincin ajaib di jari putih pucatnya berkedip. Energi ajaib di udara berkumpul, menyatu, mengembun, dan terbentuk. Bahasa sihir didekonstruksi dan kemudian direkonstruksi menjadi hukum-hukum alam, mengubah realitas. Tiba-tiba, sejumlah besar uap air suhu rendah muncul di udara. Frost menyebar dari bawah kaki Goa, memanjang hingga ke dekat perangkat terbang. 5 pilar es bangkit dari tanah dan menangkap perangkat terbang seperti cakar. Temperatur yang rendah membuat perangkat terbang mati. Perangkat terbang terus terbang maju dengan inersia mereka, dan pilar es memanjang bersama mereka, mengubahnya menjadi patung es. Pilar es menjadi jembatan antara tanah dan perangkat terbang, membekukan 5 perangkat terbang di udara. Goa adalah mage kelas B, jadi dia memiliki kontrol yang sangat kuat. Meskipun perangkat terbang itu beku, tidak ada yang terluka atau hancur. Pengemudi pesawat menekan panel kontrol dengan panik. Semua sistem sementara rusak, restart, desis begitu dingin. Theon sangat marah. Beraninya mereka melawan. Laporkan ke atas. Minta cadangan. Jangan biarkan mereka melarikan diri. Petik 2. Karena apa yang sudah dilakukan, tentara bayaran hanya bisa mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Mereka berkumpul dan naik pesawat ruang angkasa mereka sendiri. Seperti sebelumnya, Han Xiao naik ke Skyring. Pilot, yang tidak ikut serta dalam pertempuran sebelumnya, telah memulai pesawat ruang angkasa sejak lama. Ketika semua orang telah naik ke pesawat ruang angkasa, perlahan-lahan naik dan terbang menjauh dari Pulau Naga Terapung. Scout pengubah bentuk Blades telah mengkonfirmasi bahwa ada bau perak di dalam kotak sejak lama. Ketika mereka membuka kotak-kotak itu, seperti yang diduga, di dalamnya ada 15 perak, saling berpelukan dan meringkuk di sudut dengan teror di wajah mereka. Mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar. Suara ledakan sepanjang jalan telah membuat mereka sangat ketakutan. Ketika kotak itu dibuka, Silver menjerit ngeri, dan antena di kepala mereka bergetar begitu cepat sehingga mereka bahkan membentuk bayangan. Itu benar-benar lucu, dan itu membuat Han Xiao merasakan dorongan yang tak bisa dijelaskan untuk menarik mereka keluar. Kamu aman. Kami adalah tentara bayaran yang disewa oleh teman-teman kamu di sini untuk menyelamatkan kamu, Goa dengan santai menggunakan mantra penenang dan menenangkan emosi Silver. Dia mengatakan kepada anggota tim untuk mengambil penerjemah untuk perak ini agar mereka dapat berkomunikasi. Setelah cukup meyakinkan, Silver ini akhirnya tenang. Goa menghubungi majikan, dan kedua kelompok Silver bertemu satu sama lain dan menangis. Majikan menghitung dan berkata dengan terkejut, hanya 15, di mana 2 teman aku yang lain. Pendek 2, Goa terkejut. Jika mereka melewatkan 2 orang, hadiahnya mungkin berkurang. Silver yang diselamatkan berkata dengan wajah penuh kesedihan, mereka terlempar ke ruang angkasa oleh para pemulung. Mendengar ini, Goa menghela napas lega dan berkata dengan lembut, beruntung-beruntung, mereka baru saja mati. Han Xiao terkejut dengan apa yang dia katakan. Benar-benar tidak ada orang baik di antara tentara bayaran, hati yang hitam. Pagi berikutnya, majikan berkata, kamu telah menyelesaikan misi dengan sangat baik. Silakan kirim teman-teman kami kembali. Aku akan membayar hadiah kamu sesuai kesepakatan kami. Petik 2. Setelah bekerja keras selama berhari-hari, mereka akhirnya bisa mendapatkan hadiah. Sukacita muncul di wajah setiap tentara bayaran. Mengetahui bahwa dia akan mendapatkan kemajuan teknologi kompresi kelas 2 terakhir, Han Xiao diam-diam bersemangat. Ledakan. Tiba-tiba, pesawat ruang angkasa bergetar hebat, dan mereka hampir jatuh. Pilot berkata dengan tergesa-gesa, Saastriste, Pulau Naga Terapung telah mengirim pesawat ruang angkasa mengejar kita. Ekspresi mereka menurun. Mereka datang ke jendela dan melihat ke belakang pesawat ruang angkasa.
3 pesawat ruang angkasa kelompok tentara bayaran telah meninggalkan kap ekologi buatan manusia Pulau Terapung dan memasuki ruang angkasa. Mereka secara bertahap pergi lebih jauh dari Pulau Naga Terapung. Namun, beberapa pesawat ruang angkasa Pulau Mengambang telah mengikuti mereka, mengejar di belakang pesawat ruang angkasa mereka dan menembaki mereka. Balok menabrak perisai satu demi satu, membuat kapal mereka bergetar terus-menerus. Theon telah melaporkan kepada para pemimpin dengan banyak komponen tambahan, mengatakan bahwa tentara bayaran menyerang para penjaga terlebih dahulu dan melanggar aturan. Oleh karena itu, pesawat ruang angkasa Pulau Naga Terapung berencana untuk mengejar mereka bahkan ke tepi alam semesta. Di dermaga Pulau Naga Terapung, sekelompok bajingan menyaksikan pengejaran yang sedang berlangsung ini. Floating Dragon Island ingin membuat contoh, menyatakan bahwa siapapun yang tidak mematuhi aturan harus membayar. Kami hanya membekukan pesawat mereka. Apa masalahnya? Porter mengamuk. Cepat aktifkan mesin lompat. Selama kita memasuki kondisi melompat, mereka tidak akan bisa mengejar kita, perintah Goa keras. Tentara bayaran pengemudi mengendalikan pesawat ruang angkasa dan menghindari serangan sebaik mungkin. Retakan mulai muncul pada perisai, tetapi pada saat yang sama mereka juga mempercepat. Suara kecerdasan buatan bergema di pesawat ruang angkasa. Mengaktifkan jam engine, daya 2%, 7%, 14%, 83%. Didukung dengan sukses. Mulai pemanasan pralompat. Petik 2. Pesawat ruang angkasa secara bertahap mengguncang musuh ketika kecepatannya meningkat dengan cepat. Alam semesta di luar jendela berubah buram, dan mereka akan memasuki lompatan. Namun, sesuatu yang tak terduga tiba-tiba terjadi. Hanya 1 detik sebelum mereka memasuki lompatan, pesawat ruang angkasa kelompok tentara bayaran menjadi diam tanpa tanda. Semua energi dan kelembaman menghilang tanpa jejak, dan tentara bayaran bahkan tidak merasakan getaran apapun. Tiba-tiba, udara di dalam pesawat ruang angkasa mulai berdengung. Itu seperti di mana-mana dipenuhi dengan suara, berubah menjadi gelombang suara yang mengerikan, hampir memekakkan telinga. Tidak hanya mereka mulai goyah, mereka bahkan jatuh ke tanah. Kalian menyerang bawahanku yang manis di rumahku, namun kamu ingin meninggalkan ini dengan mudah. Pesawat ruang angkasa tentara bayaran terbang mundur dari rute yang sama seperti mereka telah diambil oleh tangan besar yang tak terlihat. Semua pendorong berhenti bekerja, dan tidak peduli bagaimana pengemudi mencoba mengendalikan pesawat ruang angkasa, semuanya sia-sia. Para pemain terkejut. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Silver sama bingung dan kagetnya. Kebebasan ada tepat di depan mereka, dan pesawat ruang angkasa musuh sudah terguncang. Mengapa mereka semua dikendalikan secara tiba-tiba? Wajah tentara bayaran sudah berubah sejak lama. Dia di sini, kata Cerleni dengan wajah yang sangat panjang. Goa dipenuhi dengan kejutan. Kami hanya membuat kafafel kecil, bagaimana hal itu menarik perhatian penguasa Pulau Naga Terapung. Mungkin dia terlalu bosan, Han Xiao sangat terdiam. Bahkan dia tidak berharap penguasa Pulau Naga Terapung untuk terlibat secara pribadi dalam sesuatu yang begitu kecil. Itu seperti dua semut yang bertarung di sisi jalan. Betapa bosannya seseorang untuk berhenti dan terlibat. Misi itu hampir selesai, tetapi sebuah kecelakaan muncul entah dari mana. Lebih jauh, penyebabnya adalah seseorang yang dia tidak bisa menandingi pada tahap saat ini sama sekali. Dia merasa sangat sial. Han Xiao menatap Herlus dengan kekecewaan di wajahnya. Apa-apaan, aku jelas membawa orang tipe karakter utama. Bagaimana kita bisa seberuntung ini? Sudahkah karakter utama ini kedaluarsa? Apakah sudah terlambat untuk pengembalian uang? Perjuangan pesawat ruang angkasa tidak berguna. Mereka ditarik kembali ke dermaga Pulau Naga Terapung oleh medan kekuatan yang tak terlihat. Pintu-pintu ditarik terbuka oleh medan gaya juga, dan tentara bayaran bersiap diri dan berjalan keluar. Di depan kekuatan besar seperti itu, tentu tidak ada gunanya melawan. Han Xiao tidak punya ide bagus untuk saat ini. Dia hanya bisa berimprovisasi. Dermaga berkumpul dengan orang-orang pada saat ini, semua mengulurkan leher dan menikmati pertunjukan, dan bahwa penguasa Pulau Naga Terapung melayang di udara. Ketika orang-orang di tanah melihat ke atas, wajah mereka semua dipenuhi dengan kekaguman. Ini adalah penghormatan terhadap kekuatan absolut. Singgasana yang terbuat dari kerangka Void Dragon melayang-layang di udara, dan seorang wanita jangkung yang montok duduk di singgasana dengan kaki bersilang. Satu tangan diletakkan dengan santai di pegangan tahta, dan yang lain memegang dagunya, memandang rendah orang-orang dengan posisi duduk bos yang legendaris. Rambut panjang hitam halus digantung di tahta. Panjangnya setidaknya 2 meter. Dia mengenakan gaun hitam seperti tule dengan garis leher terbuka lebar, tetapi tidak ada celah, yang berarti bahwa dia memiliki dada yang rata. Sel 4x4 nganrok itu sangat tinggi, memperlihatkan 2 kaki putih salju saling bersilangan. Gaun hitam dan kaki putih membuat dampak visual yang sangat kuat, memberikan kesan menggoda. Tubuhnya mempesona dan menggoda, tetapi wajahnya tidak bisa dianggap cantik atau memukau, meskipun cukup menawan. Umur tidak meninggalkan bekas di wajahnya, dan matanya penuh kecerdasan. Tapi kedua matanya memiliki tanda hitam simetris, tanda itu seperti duri hitam. Dia melirik orang-orang dengan rasa ingin tahu. Wanita ini memiliki banyak nama, penguasa Pulau Naga Terapung, Land Reaper, Absolute Power, dan sebagainya.
Dia adalah pencipta dan penguasa Pulau Naga Terapung, Kaisar Naga Ames. Ames adalah pasukan lapangan Esper. Kekuatan medan kekuatannya bahkan bisa menghancurkan tanah untuk membuat Pulau Naga terapung, jadi mengendalikan beberapa pesawat ruang angkasa kecil adalah sepotong kue. Makhluk cerdas yang berbakat bisa membangkitkan gen super. Melalui berbagai pelatihan, sel-sel akan menciptakan kekuatan khusus, ini adalah energi. Energi itu seperti sungai yang mengalir, sel dan gen seperti batu di bawah sungai. Ketika sungai tumbuh lebih besar, setelah berhari-hari mengalir, gen-gen akan mulai berevolusi, secara bertahap menjadi sempurna. Rasanya seperti menekan evolusi jutaan tahun. Grade A adalah tolok ukur, juga disebut Calamity Grade. Itu adalah kekuatan tingkat tinggi di galaksi, dan supers yang cukup beruntung untuk mencapai tingkat ini sangat jarang. Ketika gen berevolusi ke tingkat tertentu, gen itu akan menemui penghalang yang tidak bisa dihancurkan di depan tanpa kecuali. Dengan kata lain, tidak ada jalan di depan lagi. Di era eksplorasi sebelum kalender galaksi, 3 peradaban besar masih saling bertarung secara intensif. Dunia berpikir bahwa semua jenis kekuatan berbeda satu sama lain. Itu sampai Profesor Stuart Ona dari Federasi Cahaya menemukan teori peringkat energi. Hanya pada saat itulah setiap orang tahu bahwa energi adalah kesamaan yang dibagikan oleh semua supers. Kemudian ia menyatu menjadi sistem besar, membentuk standar penilaian hari ini. Saat itu, kelas A dilihat sebagai garis akhir evolusi, dan tidak ada yang menembus penghalang kelas A. Perang itu adalah pedang bermata dua. Supers kelas A yang tak terhitung jumlahnya meninggal, tetapi pada saat yang sama, perang itu juga merupakan katalisator. Potensi mereka yang selamat akan dipaksa keluar hingga batas maksimal. Menjelang tahap akhir perang, akhirnya ada satu super yang menembus kelas A. Itu adalah tingkat yang sama sekali berbeda, dan itu mengejutkan dunia. Peradaban tidak pernah berpikir kekuatan individu dapat mencapai tingkat seperti itu, tingkat yang bisa menyamai pasukan yang kuat dari 3 peradaban besar. Meskipun masih kecil dibandingkan dengan medan perang galaksi yang luas tanpa akhir, tidak peduli seberapa kuat kekuatan kelompok itu tidak mengejutkan seperti ketika seorang individu memiliki tingkat kekuatan ini. Keberadaan individu di luar kelas A adalah intimidasi sendiri, dan ini adalah salah satu dari banyak alasan yang menyebabkan 3 peradaban besar untuk menghentikan perang. Ketika kedamaian datang, keberadaan individu-individu di luar kelas A masih memiliki makna yang sangat dalam, dan posisi mereka sangat tinggi. Secara bertahap, nilai di atas kelas A memperoleh divisi Rinjin. Satu kelas lebih tinggi adalah kelas S, dan bahkan ada kelas yang lebih tinggi. Namun, orang-orang masih menyebut supers di atas grade A, di luar grade A. Itu adalah peringatan dalam sejarah dan penghormatan terhadap yang kuat. Dalam kalender galaksi saat ini, hanya ada 4 supers yang dikenal di luar kelas A di Sateret Starling, semuanya dengan ketenaran, kemuliaan, dan judul yang tak terhitung jumlahnya. Ames sebagian besar dikenal sebagai Kaisar Naga, yang mengandung makna tahtanya yang terbuat dari kerangka Void Dragon dan pencipta Pulau Naga Terapung, yang merupakan hal paling terkenal yang telah ia lakukan. Pada saat ini, Ames sedang melayang di udara. Semua orang di dermaga merasakan tekanan dalam hati mereka. Lebih banyak pengawal naga telah tiba, mengepung tentara bayaran, dan mengarahkan senjata api yang tak terhitung jumlahnya kepada mereka. Para anggota dari 3 kelompok tentara bayaran besar tidak bisa mengetahui sikap Ames terhadap mereka, ada ketakutan. Para tahanan Silver berdiri di samping, dan Ames tahu kira-kira apa yang terjadi hanya dengan satu pandangan. Dia berkata dengan nada tertarik, "Perak. Begitu, jadi kamu tentara bayaran yang disewa oleh Perak." Suaranya tidak tajam sama sekali. Itu agak serak dan magnetik. "Ya," kata Goa. "Perak dijual ke Pulau Naga Terapung, jadi kami mengejar di sini. Kami sangat menyesal telah menangani kerusakan yang tidak disengaja, tetapi kami harap kamu dapat membiarkannya pergi." Petik 2. Dia ingin melakukan upaya terakhir. Dia hanya bisa berharap bahwa Ames akan memaafkan mereka demi para Silvers, karena Silvers adalah royalti alam semesta dan memiliki latar belakang yang sangat kuat. Ames hanya tersenyum tipis, sama sekali tidak peduli tentang status Silvers. Ini adalah cincin bintang hancur, bukan lautan bintang roh. Kemudian, dia mengendalikan tahta dan terbang menuju kediamannya di jantung Pulau Terapung sambil meninggalkan kalimat di belakang. "Bawa semua tentara bayaran kepadaku." Pengawal naga membawa semua orang ke pusat Pulau Naga Terapung, dan tentara bayaran tidak punya pilihan selain mengikuti. Setidaknya Ames tidak segera membunuh mereka, jadi mungkin masih ada harapan. Namun, mereka tidak meringankan sama sekali. Melihat ke belakang, para tawanan perak, yang telah mereka lalui dengan begitu banyak kesulitan untuk menyelamatkan, sedang dibawa oleh kelompok penjaga lain menuju pasar budak. Horlight juga ada di tim, dan dia bersukaria. Masalah Silvers di mata Ames hanyalah masalah kecil. Dia sama sekali tidak ingin repot tentang hal itu hanya karena dia telah mendengar laporan tentang seseorang yang membuat masalah, baru kemudian dia memutuskan untuk menyerang dengan santai. Masalah lain yang tersisa untuk ditangani bawahannya, yang menguntungkan Horlight. Horlight akhirnya mendapatkan kembali Silvers, dan terlepas dari apakah Peggy masih hidup atau sudah mati, dia bahkan tidak perlu membayar, menjadikannya pemenang terbesar. Penyelamatan tentara bayaran awalnya membuatnya sangat cemas, tapi sekarang, dia hanya merasa itu lucu.
Orang-orang ini menghabiskan begitu banyak upaya, namun itu menyebabkannya mendapatkan keuntungan terbesar, sungguh lelucon. Horlight terasa sangat enak, dia mencibir tentara bayaran dan pergi dengan para Silvers. Orang-orang dari ketiga kelompok tentara bayaran sangat sedih dan tertekan. Porter lurus ke depan, dia mengutuk sepanjang jalan dalam bahasa aslinya. Tidak ada yang menyukai perasaan semuanya akan sia-sia. Tim yang mengawal mereka adalah tim Theon. Theon mendorong Han Xiao dan mencibir, kalian sudah selesai. Kamu berani menyerang pengawal naga. Lord Ames pasti akan menggunakan kekuatan besarnya dan mengubah kalian menjadi bubuk. Petik 2. Setelah didorong, Han Xiao berbalik dan melirik Theon. Apa yang kamu lihat? Terus berjalan. Theon berteriak. Han Xiao didorong lagi. Kekuatannya seperti angin sepoi-sepoi, tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Han Xiao menggelengkan kepalanya dan melupakan Theon. Dia merenungkan situasi yang akan datang. Dari apa yang dia ketahui tentang Ames, selama bawahannya tidak terbunuh atau terluka, ada kemungkinan untuk membalikkan keadaan. Meskipun Ames protektif, disengaja, dan suasana hatinya sangat sulit ditebak, dia tidak bisa dianggap haus darah. Pusat Pulau Naga Terapung adalah kediaman Ames, istana besar seperti benteng dengan dekorasi tulang naga di mana-mana. Mereka melewati satu kamar demi satu sampai mereka mencapai aula mewah, menunggu untuk ditangani. Setelah beberapa waktu, Ames melayang masuk dari gerbang samping aula. Tahta berhenti di depan mereka, dia memegangi pipinya dan berkata dengan santai, kamu menyerang bawahanku. Meskipun tidak ada cedera atau korban, aku perlu menghukum kamu. Wilsander, apa aturan kita? Petik 2. Seseorang keluar dari samping. Dia hampir seperti bambu, membuat orang khawatir bahwa angin sepoi-sepoi akan meniupnya. Dia memiliki sepasang tanduk di kepalanya, kulit merah ditutupi garis-garis, ekor, dan sayap kurus di belakangnya. Ini juga bibrida, dia punya semacam gen iblis. Orang ini bernama Wilsander, komandan pengawal naga dan bawahan langsung Ames. Dia melangkah keluar dari kerumunan, menyipitkan matanya, dan dengan santai membelai janggutnya. Menurut aturan, semua yang melawan akan dieksekusi. Semua orang menjadi gugup. Ames mengangguk dan berkata, lalu orang-orang dari Skyring, Blades, dan Purple Gold akan dipenjara. Beritahu kapten tentara mereka untuk membayar uang tebusan. Petik 2. Ahem, Wilsander terbatuk dan berkata dengan hati-hati, aturannya mengatakan dieksekusi. Kata-kataku adalah aturannya, kata Ames dingin, menunjukkan dominasinya. Merasa diperlakukan salah, mata Wilsander berkedut. Lalu mengapa kamu bertanya padaku? Dengan ekspresi polos di wajahnya, Ames berkedip. Aku hanya bertanya secara acak. Dia pada dasarnya tidak melakukan manajemen dan lupa aturan apa yang telah dia tetapkan sebelumnya. Dia hanya bertanya karena dia merasa menyukainya, dan dia mengubahnya sesuai keinginannya, dia memang sangat disengaja. Hubungi kaptenmu dan katakan pada mereka untuk melakukan pembayaran, maka aku akan membiarkanmu pergi. Ames memiliki sedikit hubungan dengan 3 kelompok tentara bayaran besar. Dia kadang-kadang mempekerjakan mereka untuk melakukan beberapa hal. 3 tentara tidak pernah meminta uang untuk itu, dan setiap kali, kapten secara pribadi melakukan hal-hal untuknya, semua untuk menciptakan hubungan yang baik dengannya. Seperti kata pepatah, jangan menamparkan seseorang dengan senyum. Ames tidak ingin mempersulit orang-orang dari 3 kelompok tentara bayaran yang besar. Mendengar ini, Goa, Cerleni, dan Porter menghela napas lega secara bersamaan. Mereka tidak tahu bahwa Ames tahu kapten mereka hanya merasa bahwa mereka telah lolos dari kematian. Namun, Ames menoleh untuk melihat Han Xiao dengan wajah yang lucu dan berkata, sekarang giliranmu. Jika kamu tidak banyak bicara, aku akan mulai menyerang. Petik 2. Tidak seperti 3 kelompok tentara bayaran besar, kelompok tentara bayaran kecil ini bukan siapa-siapa. Tidak perlu memberi mereka perlakuan khusus. Suasana menjadi tegang, dan emosi dari 3 kelompok mercenari besar berubah. Tentara bayaran ini tidak terpengaruh, mereka telah bertarung satu sama lain dan telah membuat koneksi satu sama lain. Mereka tidak bisa melihat kawan-kawan mereka terbunuh di depan mata mereka, dan mereka semua menjadi cemas. Udara di sekitar menjadi stagnan, itu adalah medan pasukan Ames yang mulai berkumpul. Oi, perlakuan diferensial ini terlalu jelas. Herlus merasa kandung kemihnya menggigil. Jadi, masih harus begini. Han Xiao sudah memikirkan banyak skenario dalam perjalanan mereka. Dia memiliki pemahaman tertentu tentang Ames. Udara seorang yang kuat berputar di sekelilingnya. Dengan levelnya, sebagian besar hal yang tidak dapat dipecahkan oleh kebanyakan orang dapat diperbaiki dengan menjentikkan jarinya. Namun, dia bukan orang yang suka berpikir, dan dia kebanyakan hanya melakukan apapun yang dia inginkan. Jika mereka bisa, siapa yang tidak mau hidup seperti dia? Kekuatan yang dimiliki Ames menjamin hidupnya yang bebas. Di sisi lain, ini juga berarti bahwa dia bukan orang yang sangat ambisius. 4 makhluk kuat lainnya yang telah melampaui kelas A semuanya telah membangun faksi mereka sendiri, dengan pasukan Ames menjadi yang paling riang. Dia pada dasarnya tidak peduli dengan pengelolaan fraksinya. Ames tampaknya tidak memiliki ambisi, jadi peradaban lain dan kekuatan utama di Sateret Starling meninggalkannya ke perangkatnya sendiri karena mereka tidak ingin terlibat dalam konflik dengan partai netral ini.
Cara terbaik untuk berurusan dengan karakter netral semacam ini adalah memberi mereka keuntungan. Selama mereka diperlakukan dengan baik, dan jika bisa hadir dengan sesuatu yang menarik, maka dia kemungkinan besar tidak akan berada dalam bahaya serius di depan mereka. Han Xiao kebetulan memiliki sesuatu yang mungkin hanya menarik minat Ames. Saat medan kekuatan perlahan-lahan beringsut ke arah mereka dan membeku di udara dalam proses, Han Xiao berdeham dan berkata dengan suara yang dalam, "Tolong tunggu sebentar, Yang Mulia. Aku berharap dapat menawarkan sepotong informasi sebagai ganti nyawa aku dan anggota kelompok aku. Aku percaya bahwa kamu akan tertarik pada ini." Petik 2. Ames mengangkat jarinya, dan medan kekuatan segera berhenti mengembang, bukannya bertindak seperti penghalang tak berbentuk yang mengelilingi kelompok. Pangeran kedua mencoba menyodok penghalang beberapa kali dan merasa bahwa udara yang hanya berjarak 20 cm dari kelompok telah menjadi padat. Ames tetap diam dan menatap Han Xiao dengan mata geli, seolah menyuruhnya berbicara dengan cepat. Dia tidak suka membunuh orang, jadi dia ingin mendengar apa yang dikatakan tentara bayaran kecil ini untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Perjuangan seseorang di ambang kematian sering dilakukan untuk pertunjukan yang paling menghibur, dan mungkin bisa menyembuhkan kebosanannya untuk sementara waktu. Dia tidak peduli bahwa orang-orang ini sama baiknya dengan abu tak berbentuk di depannya dan bersedia memberikan waktu untuk mendengarkan, sama seperti bagaimana manusia mempelajari hewan lain. Han Xiao bersiap untuk sedikit dan kemudian memulai penampilannya. Belum lama sejak aku datang ke Sateret Star Ring, dan aku kebanyakan tinggal di Jubilee Hope. Suatu hari, aku bertemu seseorang di jalan. Dia tampak seperti manusia galaksi yang biasa dan sepertinya tidak terlalu tua. Dia juga berpakaian seperti seorang musafir biasa. Tepat ketika kami saling berpapasan, dia memanggilku dan mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal bagiku pada saat itu. Petik 2. Apa yang dia katakan? Desak Herlus. Dia memperhatikan bahwa Ames mulai menguap, tampaknya kehilangan minat pada cerita ini, dan dengan cepat mencoba membuat Han Xiao masuk ke topik utama. Han Xiao batuk dan melanjutkan. Aku benar-benar bingung saat itu, karena aku tidak mengenal pria itu, apalagi apa yang dia bicarakan. Tapi sekarang, aku akhirnya mendapatkan makna di balik kata-katanya. Petik 2. Ya Tuhan, ayolah. Herlus mengertakkan gigi. Mereka sudah berada di titik di mana mereka hampir bisa melihat sabit penuai di leher mereka, namun dia masih berusaha bertindak dramatis, dia masih punya planet untuk diselamatkan. Dia tidak bisa mati di sana. Dia berkata, ketika kamu bertemu Ames, katakan padanya untuk berhenti menunggu. Aku masih tidak ingin melihatnya. Petik 2. Bang. Medan kekuatan runtuh seketika, menjatuhkan orang-orang di sekitarnya keluar dari ruangan sebelum mereka menghantam kembali ke tanah. Mereka masih meringis karena kesakitan ketika mereka melihat Ames dengan malas bangkit dari singgasananya. Namun, wajahnya tidak lagi tanpa ekspresi dan malah dipenuhi dengan suka dan duka. Sepertinya dia akhirnya menerima berita yang dia tunggu-tunggu, tapi ternyata itu berita buruk. Orang-orang yang hadir terkejut karena mereka tidak tahu apa yang dapat menyebabkan seseorang sekuat dia tiba-tiba kehilangan kendali atas emosi dan kekuatannya. Ames perlahan-lahan melayang ke tanah, dan rambut hitamnya menjuntai ke kakinya. Dia melangkah ke permukaan tanah yang hangat dan bertulang dengan kakinya yang T3L4N4 nanogram dan perlahan-lahan berjalan menuju Han Xiao, dengan kekuatannya meledak maksimal. Dia kemudian bertanya dengan mengancam, seperti apa rupa orang itu. Pengawal naga yang berperingkat rendah semuanya tersingkir oleh keruntuhan medan kekuatan dan berjuang untuk bangkit kembali bahkan setelah mereka pulih kembali. Han Xiao harus menghela napas dalam-dalam untuk menenangkan sarafnya. Ames mendekatinya dengan tekanan yang luar biasa di sekitarnya sehingga seolah-olah dia bisa menggunakan haki sang penakluk. 1. Sulit untuk hanya membuka mulutnya. Aku tidak ingat detailnya, tetapi dia terlihat seperti orang miskin dengan rambut berantakan, dan dia tampaknya tidak berbeda dari orang yang lewat rata-rata. Oh, aku ingat, hal yang paling menonjol tentang dirinya adalah matanya. Pupil matanya bersinar, seperti. Petik 2. Dia berpura-pura tidak yakin tentang itu, seolah-olah kata itu tersangkut di ujung lidahnya. Matanya gelap seperti kekosongan ruang, sementara murid-muridnya seperti bintang terang dalam kegelapan yang tak ada habisnya, menerangi seluruh alam semesta meskipun cahaya berkelip-kelip. Apakah itu yang kamu maksud? Tanya Ames. Ya, itu saja. Han Xiao akhirnya bisa menghela napas dalam-dalam. Ames pasti memikirkan orang yang dia inginkan untuk dipikirkannya. Situasi terkendali. Ames sepertinya terkenang dalam ingatannya ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, mengapa kamu tidak ingin melihatku? Apakah janji kita tidak ada artinya? Apakah kamu tidak setuju untuk menemukan aku lagi ketika aku menjadi nama besar di luar angkasa? Petik 2. Kapten penjaga, Will Sander, terkejut. Dia belum pernah melihat sisi bosnya ini. Seolah-olah dia telah menjadi gadis remaja yang ditinggalkan dalam cinta, dan dia hampir tidak bisa menerimanya. Ames seperti seorang dewi di hatinya. Kuat, cantik, dan misterius. Dia telah pindah ke intinya saat pertama kali melihatnya, dan dia telah memutuskan untuk menyerah mengembangkan fraksinya sendiri sebagai gantinya bekerja di bawahnya untuk menghormati dia. Dia tetap di bawah sayapnya sejak itu, mengelola tempat sampah yang kacau ini hari demi hari. Ya, dia diam-diam jatuh cinta dengan bosnya.
Ini juga motivasinya untuk melakukan pekerjaannya. Pada saat ini, Wilsander tidak mungkin lebih cemburu pada bawahan yang dihembuskan oleh ledakan Ames yang tiba-tiba. Jika dia tersingkir seperti mereka, dia tidak akan harus menyaksikan pemandangan yang mengejutkan ini. Siapa pria yang dia bicarakan? Itu bukan kekasihnya. Wilsander merasa pahit di hatinya, tetapi dia juga merasakan rasa ingin tahu yang kuat terhadap orang misterius ini. Setelah Ames kembali sadar, dia kembali ke singgasananya dan menatap Han Xiao sejenak sebelum berkata perlahan, karena dia sudah memilihmu untuk mengirim pesan. Aku akan memberi kamu dua opsi, hancur menjadi debu atau bekerja untuk aku. Petik 2. Aku lebih dari bersedia untuk bekerja di bawah kamu, kata Han Xiao. Menjadi karyawan Ames jauh lebih baik daripada mendapatkan game over di tempat. Masa lalu Ames penuh dengan misteri, tetapi Han Xiao tahu rahasianya. Karakter yang kuat seperti Ames telah menjadi fokus perhatian para pemain di masa lalu. Para pemain dapat menyusun kisahnya dari berbagai deskripsi misi, dan informasi ini kemudian dirilis ke forum. Han Xiao pada dasarnya tahu lebih banyak tentang dia daripada dia sendiri, karena dia juga tahu tentang masa depannya. Dengan memanfaatkan informasi, Han Xiao akhirnya memilih rencana ini untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan yang lain. Orang misterius yang dibicarakannya adalah orang istimewa bagi Ames, dan dia memegang posisi penting di hatinya. Namun, orang ini telah hilang sejak lama, dan Ames terus-menerus berusaha untuk menyewa tentara bayaran untuk mencarinya. Orang itu adalah seseorang dengan kemampuan pandangan ke depan yang asli. Menjadikan dirinya utusan bagi orang itu secara otomatis membuat Ames berpikir bahwa Han Xiao penting baginya, dan hidupnya tidak akan lagi berada dalam bahaya langsung. Ames juga tidak pernah memberitahu siapapun tentang hal ini, jadi dia tidak akan pernah curiga bahwa Han Xiao entah bagaimana tahu tentang masa lalunya dan menggunakannya untuk keuntungannya. Di matanya, itu jauh lebih mungkin bahwa Han Xiao hanyalah tentara bayaran acak kecil yang diprediksi orang akan pergi ke sana dan digunakan sebagai pembawa pesan. Siapa yang tahu bahwa bahkan seseorang sekuat Ames tidak akan curiga dengan kata-kata Han Xiao. Meskipun Grid Mechanic Han tidak suka menjadi pengganti, dia tidak akan membiarkan harga dirinya menghalangi kelangsungan hidupnya. Kapanpun kekuatannya jelas tidak cukup, dia tidak akan dengan bodohnya mencoba melawan lawannya secara langsung. Bahkan jika dia pernah menjadi seseorang yang disembah oleh semua, dia tidak akan pernah membiarkan ini membatasi tindakannya. Han Xiao hanya bisa melarikan diri dari kriminal bertahun-tahun yang lalu karena dia mampu menahan diri. Dia tidak punya masalah melakukannya lagi. Tapi tentu saja, Ames jauh lebih baik daripada kriminal. Setidaknya dia mempertahankan posisi netral, jadi Han Xiao tidak akan dipaksa untuk membakar jembatan dengan siapapun. Namun, dia sejuta kali lebih kuat daripada organisasi kriminal, dan ini berarti bahwa mencoba melarikan diri dari cengkramannya secara astronomis akan lebih sulit daripada keluar dari pangkalan kriminal. Bahkan jika Han Xiao mencoba segala cara untuk membuat dirinya lebih kuat, itu pasti akan menjadi perjalanan yang panjang dan sulit. Ini bukan skenario optimal baginya, tetapi bahkan ia tidak bisa menentang hukum universal yang kuat yang berkuasa atas yang lemah. Han Xiao menghela nafas diam-diam. Dia takut bahwa untuk sebagian besar masa depannya, dia harus mengenakan label bawahan Kaisar Naga di sekitar kepalanya. Label itu harusnya merupakan jimat perlindungan dan tanggung jawab baru. Garis bawah garis bawah garis bawah. Kamu telah melakukan kontak dengan fraksi baru. Pulau Naga terapung, dingin, 0/300. Ames tampak agak tersesat dan hanyut setelah memberi isyarat agar Wilsander berurusan dengan masalah-masalah lainnya. Para tentara bayaran terkejut. Apa yang sedang terjadi? Dia baru saja akan membunuh semua orang di Black Star Mercenary Group beberapa waktu yang lalu, namun sekarang mereka telah menjadi bawahannya. Apakah mereka benar-benar orang yang bekerja di bidang yang sama? Kenapa aku tidak tahu tentang apa yang kamu katakan? Kata Herlus pelan. Kamu tidak mungkin berbohong, bukan? Kamu tidak tahu banyak hal lagi, jawab Han Xiao dengan ekspresi tenang. Dia adalah seseorang di puncak rantai makanan. Apakah kamu pikir akan semudah itu menipu dia? Petik 2. Itu masuk akal. Herlus menerima apa yang dikatakan Han Xiao langsung. Jika Han Xiao bahkan tidak bisa menipunya, bagaimana ia bisa menipu Kaisar Naga dari cincin bintang yang hancur? Tepat ketika para penjaga hendak mengambil orang-orang lain dari 3 kelompok mercenari besar, Goa beringsut dekat dengan Han Xiao dan berkata, kami dikurung, dan kamu satu-satunya yang dapat bergerak dengan bebas. Sekarang kamu telah menjadi bawahan Ames, lihat apakah kamu dapat meyakinkan orang-orang itu untuk membiarkan para Silvers pergi. Kamu sekarang satu-satunya yang tersisa yang dapat menyelesaikan misi. Petik 2. Porter, Cerleni, dan yang lainnya juga semua melirik Han Xiao saat mereka diseret, menyuruhnya berimprovisasi. Tentara bayaran itu telah dianggap sama sekali tidak berguna dalam sekejap, dan meskipun mereka tidak mengerti bagaimana Han Xiao tiba-tiba menjadi bawahan Ames, dia sekarang satu-satunya harapan mereka. Penyelamatan Silver semuanya ada pada kamu sekarang, sobat. Wilsander berjalan mendekat dan memimpin yang lain keluar dari aula untuk pergi ke gedung raksasa lain. Jangan khawatir. Karena Ames telah merekrut kamu, kami sekarang adalah kolega.
Ames memperlakukan semua bawahannya dengan sopan, jadi kamu tidak perlu khawatir. Sekarang aku mengajak kamu pergi menemui kepala pelayan. Dia akan menugaskan kamu dengan tugas kamu, jelas Wilsander penuh semangat. Han Xiao mengangguk. Dia jelas akrab dengan pro dan kontra bekerja di bawah Ames. Sebagian besar bawahannya adalah makanan acak, dan dia hanya memiliki 3 bawahan penting. Yang pertama adalah kepala pelayan, yang juga sepupunya. Yang kedua adalah manajer logistik pulau terapung dan mekanik yang terampil. Yang terakhir adalah Wilsander. Meskipun dia tampak seperti penurut sekarang, dia pernah menjadi bajak laut terkenal yang menjelajahi bintang-bintang. Ketiganya masing-masing mengurus pekerjaan mereka sendiri dan merupakan orang-orang yang dipercaya Ames. Beberapa menyebut mereka Dragon Guard Trio. Sebagian besar pemain di masa lalu yang datang ke Pulau Naga Terapung menerima misi dari ketiganya. Han Xiao bola-balik dengan Wilsander sebentar untuk mendekat padanya. Dia memiliki pemahaman tertentu tentang Wilsander dan mampu dengan cepat mendapatkan sisi baik yang terakhir. Setelah mengobrol sebentar, Wilsander tidak bisa menahan rasa penasarannya lagi dan memegang bahu Han Xiao saat dia bertanya, "Hei, Black Star. Orang yang kamu bicarakan sebelumnya, apa hubungannya dengan Ames?" Petik 2. Aku hanya pernah bertemu mereka 1 kali. Bagaimana aku tahu? Alis Han Xiao terangkat seolah mereka merasakan sesuatu. Sepertinya kamu memiliki perasaan untuk Ames. Wilsander tidak menjadi canggung sama sekali setelah mendengar ucapan itu dan malah tertawa keras. Haha. Meskipun dia tidak pernah menjawab pencarian aku, penampilan tampan dan keberanian aku pasti akan mampu memenangkannya cepat atau lambat. Tampan, Han Xiao dengan cermat memindai orang lain. Jika kita kembali ke standar di Menteri B, maka mungkin penampilanmu setidaknya akan dianggap normal. Sebenarnya, orang itu bukan kekasih Ames atau semacamnya. Orang itu adalah gurunya. Di mata pemain, orang itu adalah pedagang keliling yang sangat misterius. Pertemuan kebetulan dengannya dapat memberi mereka kesempatan untuk membeli barang-barang unik darinya, dan mereka bahkan mungkin dapat memicu beberapa garis pencarian legendaris. Orang itu sebenarnya tidak ingin bertemu Ames, jadi Han Xiao tidak benar-benar membohonginya. Dia bahkan membiarkan dia tahu tentang berita ini sebelumnya sehingga dia tidak harus terus menunggunya selama itu. Masa lalu Ames diselimuti misteri, tetapi itu bukan karena dia berasal dari latar belakang yang luar biasa. Dia awalnya adalah gadis yang sangat normal. Dia telah ditinggalkan oleh keluarganya pada usia yang sangat muda dan diterima oleh gurunya. Dia kemudian membangunkan kekuatannya dan membangun fondasinya sebagai esper di bawah sayap gurunya. Keduanya pergi jauh ke belakang, dan guru telah meninggalkannya dengan janji sebelum pergi karena alasan yang tidak diketahui, untuk menemukannya lagi setelah dia membuat namanya dikenal di seluruh ruang. Namun, setelah dia naik ke ketinggian saat ini, gurunya masih tidak bisa dilihat, memberi Han Xiao kesempatan untuk melakukan trik sebelumnya. Mereka tiba di sebuah gedung tinggi. Itu adalah pusat administratif Pulau Naga Terapung dalam nama dan ada di sana untuk orang-orang untuk melakukan bisnis sehari-hari mereka. Ketika kelompok itu tiba di atap, mereka melihat kantor besar dengan 10 atau lebih asisten mengerjakan pekerjaan mereka di dalam. Kepala pelayan membagikan dokumen di belakang meja. Sepupu Ames berpenampilan seperti wanita biasa dan merupakan teman dekat Ames. Jenny, ini adalah rekrutan baru. Lihat apakah kamu punya pekerjaan untuk mereka, kata Wilsander saat dia masuk ke kamar. Kepala butler Jenny bahkan tidak melihat ke atas dan terus berurusan dengan dokumen. Nama, kekuatan. Kata-katanya keluar begitu cepat, seolah-olah dia bahkan tidak punya waktu luang. Black Star, Mekanik, Grade B, Han Xiao dan para pemain masing-masing menyatakan informasi dasar mereka. Tepat setelah mereka selesai, Jenny berkata, Black Star, laporkan ke manajer logistik. Mereka membutuhkan mekanik baru yang terampil di sana. Yang lain semua akan bergabung dengan penjaga. Informasi kamu sudah terdaftar. Seragam dan lencana akan diberikan kepada kamu dalam 2 hari. Petik 2. Para pemain telah menjadi bagian dari penjaga, sementara dia menjadi pekerja logistik. Keterampilan mekaniknya kebetulan cukup baik untuk manajer. Dia tidak keberatan dengan pengaturan ini, dan fitur perwira dari antarmuka fraksi akhirnya dapat digunakan dengan baik sekarang karena dia berpisah dengan para pemain. Setelah mereka meninggalkan aula, Han Xiao berkata dengan suara pelan, Herlus, kamu akan menjadi pemimpin sementara anggota lainnya. Lindungi mereka dan pastikan mereka tidak menimbulkan masalah. Petik 2. Aku tahu. Herlus mengangguk. Kamu juga berhati-hati. Memiliki Herlus sebagai pemimpin harus mengurangi kemungkinan para pemain melakukan sesuatu yang bodoh tanpa kehadirannya. Namun, selain dari beberapa pemain bodoh, sebagian besar pemain pro ini bisa menangani diri mereka sendiri dengan cukup baik. Meskipun mereka sedikit terkejut dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba, mereka mempercayai Han Xiao dan akan mengambil langkah demi langkah. Haha, aku akan mengurus tim kamu. Mereka akan membentuk regu sendiri. Meskipun Wilsander tidak melihat tipe itu, dia sebenarnya orang yang sangat santai. Han Xiao juga bisa mendapatkan sisi baiknya dari percakapan mereka sebelumnya, jadi dia bersedia membantu untuk membantu. Pekerjaan logistik Pulau Naga Terapung terutama mencakup perbaikan dan pemeliharaan perangkat yang membuat Pulau Terapung ini terapung.
Han Xiao pergi sendirian ke departemen logistik dan bertemu dengan garasi berteknologi tinggi besar. Departemen ini memiliki jumlah orang terendah dibandingkan dengan dua orang lainnya di pulau itu. Ketika Han Xiao melangkah melewati pintu, dia melihat serangga berkaki 6, seukuran manusia, berkaki 2 berjalan menghampirinya. Yang menarik adalah bahwa makhluk ini mengenakan seragam mekanik. Kamu pasti Black Star. Selamat datang. Kami saat ini sangat kekurangan tenaga saat ini, dan alangkah baiknya kami akhirnya mendapatkan mekanik baru. Petik 2. Arthropoda ini adalah manajer logistik. Spesiesnya hanya bisa mengeluarkan bunyi klik saat mereka berbicara, dan komunikator khusus yang dia pakai mengubah suara itu menjadi suara seorang lelaki tua. Nama terjemahannya adalah Hire. Hire adalah mekanik tingkat tinggi yang telah lama bekerja untuk Ames. Han Xiao sudah bertemu 3 anjing teratas di pulau itu dalam waktu singkat sejak tiba di pulau itu, dan dia sudah bisa tahu bagaimana Ames yang riang dengan memilih bawahannya. Kepala pelayan adalah sepupunya, Jenny, kapten penjaga Wilsander berasal dari suku iblis dan bahkan dulunya adalah bajak laut, manajer logistik adalah seorang arthropoda. Pekerjaan kami mencakup memelihara penguat pulau, perangkat anti-gravitasi, perangkat penopang kehidupan, dan pengumpul mineral. Kami juga terkadang membuat dan memperbaiki pesawat ruang angkasa. Petik 2. Meskipun Hire memiliki penampilan yang menakutkan, dia sebenarnya sangat baik dan membawa Han Xiao melakukan tur singkat di sekitar departemen logistik setelah penjelasan singkatnya. Setelah mengetahui tentang pekerjaannya, Han Xiao sangat terkejut. Pekerjaan logistik sebenarnya bisa sangat bermanfaat baginya, dan dia bahkan tidak harus bekerja sekeras itu. Dengan antarmuka, ia dapat membuat cetak biru lebih banyak dari melakukan semua perbaikan dan pemeliharaan. Selain itu, Departemen Logistik tidak benar-benar menetapkan aturan atau peraturan ketat tentang karyawannya, sehingga banyak yang menghabiskan waktu luangnya dengan bekerja dengan mesin mereka sendiri. Meskipun ini tidak pernah secara eksplisit dinyatakan, sepertinya mereka juga bisa menggunakan bahan langka dan unik di pulau ini untuk diri mereka sendiri. Seperti kerangka Void Dragon. Setelah prosedur pengantar standar, Han Xiao secara resmi menjadi salah satu dari mereka. Selama beberapa hari berikutnya, dia mengikuti Hire untuk membiasakan diri dengan pekerjaan di pulau itu. Dia dengan cepat diterima sebagai anggota lain di departemen. Para pemain juga bernasib cukup baik di ujung mereka. Sebagian besar pengawal naga lainnya adalah orang normal, dan mereka tidak berani menyebabkan masalah dengan tim Supers yang dipimpin oleh Herlus. Setelah dikirim dan menyelesaikan beberapa misi, mereka perlahan-lahan berubah dari orang luar yang acak menjadi penegak hukum di pulau itu. Di pasar budak, Horlight sangat gembira ketika dia menemukan bahwa para Silvers telah ditangkap. Dia telah berusaha mencari klien selama beberapa hari terakhir ini. Banyak pembeli diam-diam menawarinya harga mereka, tetapi dia tidak senang dengan mereka semua dan masih di tengah-tengah tahap tawar-menawar. Hari itu, Horlight menerima permintaan komunikasi dari pangkalan. Haha, kamu masih hidup, Horlight mengolok-olok si penelepon. Aku hampir mati. Peggy memiliki suara serak. Dia hampir menendang ember setelah dipukuli habis-habisan oleh Han Xiao dan nyaris tidak berhasil keluar hidup-hidup dan kembali ke kapalnya. Dia menginginkan uangnya. Silver sudah diserahkan kepadamu. Di mana kamu akan menyerahkan gajiku? Petik 2. Bayaran apa? Apa maksudmu? Peggy mengerutkan kening. Apakah kamu tidak berencana membayar aku? Tidak. Kamu perlu memahami sesuatu. Kargo kamu diambil oleh tentara bayaran. Horlight perlahan beralasan. Aku harus bekerja untuk mendapatkannya kembali. Mengapa aku harus membayar kamu uang? Petik 2. Peggy berwajah jelek saat mematikan komunikator. Pedagang kotor. Silvers adalah kargo yang sangat berharga. Dia tahu bahwa dia tidak mungkin berurusan dengan Horlight. Dia adalah orang yang dipukuli dan kehilangan muatannya. Tidak ada yang bisa dilakukan tidak peduli betapa marahnya dia. Seorang penjahat hidup dengan kode survival of the fittest, dan bahkan dia tidak bisa melakukan apapun tentang Horlight yang melanggar janji mereka. Sekelompok tentara bayaran bodoh itu. Dibandingkan dengan Horlight, tentara bayaran adalah alasan terbesar mengapa dia gagal begitu buruk. Dia membenci mereka sampai ke tulangnya dan menggertakkan giginya ketika dia menghancurkan komunikator dengan telapak tangannya. Persis saat Peggy menjadi marah sendirian, sebuah pesawat ruang angkasa yang tampak biasa merapat di sebelahnya. Ember, kita di sini. Pesawat ruang angkasa ini secara khusus telah dikirim untuk misi oleh Darkstar, dan telah dilengkapi kembali agar terlihat seperti kapal pengembara yang normal. Sekelompok orang berjalan dari kapal dan melangkah ke dermaga Pulau Naga Terapung. Penghuni buas pulau yang ada di dermaga menatap tajam para pelancong yang tampaknya tidak menaruh curiga ini. Orang-orang Darkstar menundukkan kepala dan pergi ke kota. Setelah melakukan beberapa tikungan dan belokan di jalan-jalan, tepat ketika mereka akan melewati gang antara dua rumah, seorang pria berotot berjalan di depan mereka dan menghalangi jalan mereka. Sekelompok bajingan juga muncul dari belakang mereka, menjepit mereka. Ini bukan tempat yang harus dikunjungi orang awam. Aku sarankan kalian membayar untuk saran itu. Perompak yang bertindak sebagai pemimpin penyergap mengatakan ini sambil dengan tenang mengarahkan senjatanya pada pemimpin pendatang baru. Para perompak lainnya juga tersenyum ngeri. Namun, pemimpin mereka gagal membuat suara lagi setelah kalimat itu, dan mereka mulai merasa itu aneh.
Salah satu antek dengan ringan mengguncang bahu pemimpin, dan tiba-tiba, kepala pemimpin itu berguling dan jatuh ke tanah. Pakaiannya juga jatuh ke lantai, dan debu berwarna hitam menghembus mereka. Keraguan para perompak langsung berubah menjadi ketakutan, dan mereka berbalik berlari. Namun, mereka tidak bisa pergi jauh sebelum mereka semua hancur menjadi partikel debu, meninggalkan tumpukan pakaian di lantai. Orang-orang Darkstar bahkan tidak bisa diganggu untuk melirik lagi sebelum mereka dengan cepat melanjutkan perjalanan seolah-olah mereka sudah lama terbiasa dengan adegan ini. Ini adalah kemampuan kapten mereka, Ember. Kemampuan itu, sampai taraf tertentu, mengendalikan molekul karbon, membuatnya menjadi kendali besar bagi semua organisme berbasis karbon. Selama musuh-musuhnya bahkan memiliki setitik molekul karbon di tubuh mereka, ia dapat menangani beberapa kerusakan yang benar-benar menghancurkan mereka dengan memikirkan pikirannya. Bahkan Supers yang dilindungi energi akan menghadapi kerusakan berat oleh kemampuan ini. Peringkat potensial Esper Power-nya adalah A+. Ember adalah anggota dalam rencana Darkstar untuk memelihara generasi baru kartu truf. Informasi dalam bed pesan rahasia telah dibeli dari sebuah organisasi penelitian di bagian lain dari ruang angkasa dengan harga yang sangat tinggi. Darkstar sudah bekerja dengan kelompok lain selama bertahun-tahun, dan kali ini, mereka masing-masing mengirim pihak yang menyamar, pembawa, spesies campuran dan ras yang, kebetulan, datang ke cincin bintang hancur untuk melakukan bisnis. The Silver bertanggung jawab untuk mengangkut barang saat ini, tetapi mereka mengalami kecelakaan, dan pembawa dan secret message bed hilang. Tim ini secara khusus mengirimkan bed pesan rahasia yang hilang. Ember membawa kelompoknya ke tempat persembunyian untuk beristirahat. Ada perangkat anti-deteksi yang sudah disiapkan di dalam ruangan untuk mereka. Dia kemudian mengirim beberapa anak buahnya untuk mencari informasi. Orang-orang itu kembali tak lama, dan seluruh kelompok berkumpul di ruangan untuk rapat. Kami mendapat info. The Silver terbatas di pasar budak lokal. Kami telah menandai lokasi di peta. Kita sekarang harus mencoba menghubungi operator. Jadi, apa rencananya? Apakah kita menyerang pasar budak dan menyelamatkan kapal induk secara langsung? Petik 2. Hanya menyimpan Silvers akan terlalu mencurigakan. Jika kita akan melakukannya, kita harus menghancurkan semua budak. Petik 2. Setelah semua orang selesai berdiskusi satu sama lain, Ember perlahan membuka mulutnya dan berkata dengan ringan, jangan gunakan resor untuk memaksa. Bagaimanapun, kita berada di wilayah Kaisar Naga. Aku akan pergi mencari orang-orang pasar budak dan mencoba untuk membeli kembali perak. Petik 2. Di samping perangkat menggali mineral besar di Pulau Naga Terapung berdiri Han Xiao. Dia saat ini sedang melakukan perbaikan untuk perangkat dengan sekelompok pekerja di sekitarnya saat mereka melihatnya bekerja. Setelah memasang mur terakhir, perangkat berputar kembali ke kehidupan, dan para pekerja dapat kembali ke pekerjaan mereka. Han Xiao berbalik dan pergi sambil membuka antarmuka. Mesin pada Pulau Naga Terapung semuanya raksasa, dan tingkat teknologi yang digunakan juga jauh lebih maju. Meskipun aku masih tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk membalikkan cetak biru insinyur untuk mereka, aku berhasil membuat cetak biru untuk pesawat Dragon Guard. Dia diam-diam mempelajari cetak biru pesawat tempur selama beberapa hari terakhir dari pekerjaan logistik. Namanya adalah pesawat naga kupu-kupu. Itu adalah hovercraft anti-gravitasi yang mampu terbang di atmosfer, dan sangat cepat dan gesit. Ukurannya rata-rata dan memungkinkan untuk mengangkut 6 hingga 10 penumpang. Ini adalah cetak biru yang dikembangkan Haier sendiri, namun Han Xiao bisa mempelajarinya tanpa ada yang mengetahuinya. Grid Mekanik Han selalu berpikir untuk membangun transportasi multi penumpang. Dengan cetak biru baru ini, dia akhirnya bisa mengatasi kesulitan teknis yang dia hadapi di masa lalu, serta sangat meningkatkan kemampuan transportasi yang dia pikirkan. Dia terus-menerus memanfaatkan waktu luang yang diberikan kepada pekerja logistik untuk merancang struktur untuk transportasi barunya. Setelah kembali ke garasi pribadinya, Han Xiao dihadapkan dengan mesin berbentuk bola raksasa yang digantung di tengah ruangan oleh beberapa rantai. Kecepatan pembuatannya telah meningkat beberapa kali lipat baru-baru ini sebagian karena kemampuan, dekonstruksi dan perakitan instan yang ia peroleh dari perak. Dia sudah memasukkan 10 poin potensial untuk memaksimalkan kemampuan ini. Bagian terbaik dari bekerja untuk Departemen Logistik adalah dia memiliki banyak sekali bahan baku yang bisa dia gunakan kapanpun dia mau. Dia bahkan tidak perlu peduli dengan biaya produksi. Namun, hanya Haier yang diizinkan menggunakan material yang lebih berharga, seperti tulang Void Naga. Han Xiao sangat iri tentang ini. Tulang Void Dragons luar biasa keras, dan bahkan pada mereka sendiri, mereka lebih sulit daripada semua jenis paduan yang saat ini bisa ia hasilkan. Salah satu cetak biru yang lebih maju untuk pakaian pertempuran tingkat tinggi membutuhkan tulang Void Dragon sebagai bahan untuk intinya. Setelan itu bahkan lebih kuat dari Amphitheater tanpa tulang, dan diilhami dengan kekuatan khusus Void Naga membuatnya beberapa kali lebih kuat dari Amphitheater. Cetak biru itu tidak terlalu sulit untuk dipelajari dan dapat diperoleh selama seseorang memiliki pengetahuan yang diperlukan. Bagian yang sulit adalah mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membangunnya. Pulau Naga Terapung adalah salah satu dari sedikit tempat di seluruh cincin bintang terpecah yang menghasilkan tulang Void Dragon. Jika dia bisa mendapatkan cukup banyak tulang-tulang itu, dia bisa membangun sendiri baju perang baru yang akan ditingkatkan dari label ular.
Selain dari tulang itu sendiri, cairan yang bisa diekstraksi dari sumsum Void Dragon juga sangat berharga. Namun, Haier dengan cermat mengawasi stok bahan-bahan ini. Ini adalah pertunjukan yang jelas tentang manfaat yang dibawa oleh Pulau Naga terapung dengannya. Bahkan tanpa Ames mengelola urusan pulau dengan serius, itu masih bisa mengumpulkan barang yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang aku akhirnya berbaur dengan orang banyak, sudah saatnya aku pergi mencari Horlet untuk berbicara tentang masalah perak. Aku juga dalam posisi yang jauh lebih baik sekarang untuk membuat kesepakatan dengan orang-orang di pulau itu. Han Xiao tahu bahwa dia tidak bisa mempercayai orang-orang dari 3 kelompok tentara bayaran besar dan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk ini. Sekali lagi, Han Xiao mengunjungi pasar budak. Namun, tidak seperti biasanya, seseorang dengan tergesa-gesa memanggil namanya saat dia akan melangkah masuk melalui gerbang utama. Hitam, bintang hitam, mohon tunggu. Theon bergegas mendekat sambil kehabisan nafas. Oh, ini kamu, Han Xiao memberinya pandangan dari samping. Wajah Theon saat ini dipukuli habis-habisan, dengan perban di sekitarnya, dan dia tampak seperti telah menjalani operasi yang gagal. Bawahannya yang mengikuti di belakangnya tidak terlihat lebih baik. Theon batuk dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Bisakah kamu hentikan bawahanmu dari menggertak kami? Apa yang kamu bicarakan? Kami adalah rekan kerja. Untuk meningkatkan kemampuan pengawal naga, aku telah menugaskan anggota kelompokku dengan hati-hati mengatur latihan tempur dengan kalian. Bagaimana kamu bisa menyebut kami pengganggu? Han Xiao berkata dengan nada penuh arti. Aku melakukan kesalahan. Aku benar-benar salah. Aku akan meminta maaf sesuka kamu. Theon terisak di tempat terbuka, dan tidak terpikirkan bagaimana orang yang sama ini bertindak sangat tinggi dan perkasa beberapa hari yang lalu. Kebanggaan Theon datang dari satu-satunya fakta bahwa dia adalah bagian dari penjaga, dan dia berpikir bahwa dia dapat memandang rendah semua pengunjung asing di pulau itu. Namun, Han Xiao tiba-tiba menjadi rekannya. Dia bahkan tidak tahu bahwa kemalangan bisa tiba begitu cepat tanpa pemberitahuan. Beberapa hari yang lalu, Han Xiao terlalu malas untuk mengajari orang ini pelajaran, jadi dia baru saja melemparkan beberapa misi untuk para pemain. Mereka adalah bagian dari penjaga, dan mereka hampir saja menendang karena memukulnya. Bahkan setelah Theon pergi mencari kapten penjaga untuk mengeluh tentang masalah ini, Wilsander hanya menutup mata untuk itu dan tidak dapat diganggu untuk masuk. Theon tidak tahan dipukuli sepanjang waktu seperti ini lagi. Namun, dia juga tidak cukup berani untuk berhenti dari pekerjaannya. Dia seperti semut di wajan yang panas dan telah menunggu teknisi Han setiap hari selama beberapa hari terakhir. Haha, mengapa kamu meminta maaf? Kata Han Xiao riang, kamu hanya mengikuti perintah dan tidak melakukan kesalahan. Bagaimana aku bisa membuat kamu memaafkan aku? Kata Theon dengan air mata dan ingus di seluruh wajahnya. Jika dia tahu bahwa ini akan terjadi, dia tidak akan pernah bertindak tanpa pamrih seperti sebelumnya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kesejahteraan seseorang sangat berharga. Menurut kamu, seberapa baik kesejahteraan kamu? Senyum Han Xiao berubah menjadi yang jahat secara tiba-tiba. Theon merasakan tubuhnya bergidik melihat itu, dan dia berkata dengan gigi terkatup, 1000. Mekanik Agung Han terkejut dan terkesiap. Harga dirimu serendah itu. Berarti 1500. Han Xiao menggelengkan kepalanya dan mendecakkan lidahnya. Sepertinya teman-temanku perlu membantumu membangun rasa harga diri. 2000. Itu saja yang aku miliki di akun aku. Ini tabungan aku selama bertahun-tahun. Aku mohon, kamu, aku hanya punya sebanyak ini. Petik 2. Mendesah. Mari kita anggap itu sebagai aku memberi kamu diskon. Sayang sekali aku hanya sepenuh hati ini, kan? Han Xiao kemudian mengeluarkan komunikatornya dan menarik menu transaksi sebelum mengusap matanya ke arah bawahan Theon dan terkekeh. Bagaimana dengan kalian? Senyumnya pada dasarnya adalah dari iblis kepada sekelompok orang. Mereka semua ngeri dan melakukan transfer tanpa sepatah kata pun. Setelah mendengar suara transaksi yang sukses, Theon merasa jiwanya meninggalkan tubuhnya. Tidak hanya dia kehilangan bagian dari uang yang Horlet diam-diam membayarnya lebih awal untuk membuatnya bertindak, dia juga kehilangan sebagian besar tabungan hidupnya. Han Xiao semua tersenyum dan sinar matahari sekali lagi ketika dompetnya dipenuhi dengan 34.000 enas dari para penjaga. Dia mengayunkan tangannya saat dia berbalik dan memasuki pasar budak. Tim Theon yang menerima uang secara rahasia adalah salah satu alasan utama mengapa operasi penyelamatan tentara bayaran telah gagal pada akhirnya. Bukan gaya Han Xiao untuk membalas dendam sedapat mungkin. Dia akan mengambil kembali apa yang telah hilang karena Theon dengan penuh minat. Setelah dia memasuki pasar budak, dia dibawa ke kantor Horlet oleh para pekerja. Wajah Horlet meringkuk menjadi senyuman saat dia menyambut Han Xiao dengan penuh semangat. Silakan duduk. Apakah kamu ingin sesuatu untuk diminum? Petik 2. Jangan repot-repot. Aku akan langsung ke intinya di sini. Aku membawa pergi Silver. Sebutkan harga kamu. Han Xiao pergi ke topik tanpa penundaan. Horlet tahu bahwa dia adalah tentara bayaran dari sebelumnya, dan dia juga tahu bahwa dia sekarang telah menjadi kolega, karenanya nada bergairah. Tapi Horlet dianggap seseorang yang bekerja di bawah kepala butler. Karena kekerasan jelas bukan pilihan yang bijaksana, ia datang untuk bernegosiasi.
Horlight tersenyum palsu dan berkata, apa yang terjadi sebelumnya adalah kesalahpahaman. Aku minta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh kamu. Namun, apa yang dilakukan sudah dilakukan. The Silver sekarang di pasar. Hal-hal juga tidak mudah bagi aku. Aku harap kamu bisa mengerti. Petik 2. Han Xiao mengangkat alis saat dia mencium bau seseorang di lini bisnis yang sama dengan dirinya. Jangan omong kosong, kamu sudah punya rencana. Horlight terkekeh. Aku sudah mendengar bahwa klien kamu sangat peduli dengan klien mereka. Aku percaya bahwa mereka akan sangat bermurah hati dengan membuka dompet mereka. Bagaimana dengan ini? Kamu membantu aku meyakinkan mereka tentang kesepakatan itu, dan aku akan memberi kamu 10% dari biaya transaksi. Petik 2. Berapa banyak yang kamu rencanakan untuk minta? Tanya Han Xiao. 200.000 per orang. Horlight mengangkat satu jari sambil tersenyum dengan cemas. Harga ini, tanpa diragukan lagi, konyol. Itu beberapa kali lebih banyak dari harga pasar. Jelas sekali bahwa klien perak adalah mangsa yang Horlight tatap. Han Xiao menyipitkan mata dan menatap Horlight tanpa mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat, Han Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan membantumu untuk membujuk mereka. Simpan uang itu. Petik 2. Horlight terkejut. Mengapa? Semuanya memiliki aturan. Meskipun alasan Han Xiao menjadi tentara bayaran adalah untuk mendapatkan uang, karena dia sudah memulai pekerjaan ini, dia akan mengikuti aturan di industri. Dia memiliki moral yang kuat karena mengkhianati majikan adalah kejahatan terburuk yang bisa dilakukan seseorang. Karena itu, ia menolak tawaran Horlight untuk menipu majikannya. Apakah kamu tidak ingin mendapatkan uang? Itulah alasan kamu memilih menjadi tentara bayaran, kan? 15 orang bisa menjual 3 juta enas. Katakanlah jika kamu hanya mendapatkan 10%, itu masih banyak uang yang tidak dapat kamu peroleh saat melayani orang lain. Karena aku adalah kolega kamu, itulah sebabnya aku memutuskan untuk membagikan sejumlah manfaat untuk mengkompensasi hadiah yang hilang setelah kelompok tentara bayaran kamu gagal dalam misi. Apakah kamu benar-benar ingin melepaskan kesempatan ini? Tanya Horlight sambil mengangkat bahu. Maaf, kredo aku terhormat. Aku tidak melakukan bisnis yang teduh. Han Xiao tidak terpikat oleh jumlah uang tunai. Dia tidak ingin mengikuti niat Horlight. Dia ingin memiliki citra dapat dipercaya. Selain itu, dia telah menerima misi dari Silver, namun, itu bukan untuk uang tetapi untuk mendapatkan pengetahuan. Di atas semua itu, misi masih harus bergantung pada apakah Silver akan mencapai kesepakatan pada negosiasi. Jika mereka melakukannya, lalu apa perlunya tentara bayaran? Han Xiao tidak akan mendapat hadiah. Horlight membuat wajah bebek. Semua terserah kamu. Aku akan berbicara dengan bos kamu sendiri. Petik 2. Han Xiao mengeluarkan komunikator dan memanggil majikan. Wajah Silver muncul di layar. Perak terkejut ketika mereka melihat Han Xiao. Setelah berpikir sebentar, mereka akhirnya ingat bahwa Han Xiao adalah salah satu tentara bayaran mereka. Mereka bertanya dengan bingung, mengapa kamu memanggil kami? Di mana orang-orang dari Skyring? Oh benar, di mana kamu sekarang? Kapan kamu kembali? Han Xiao menggelengkan kepalanya. Ada beberapa kecelakaan. Kami diserang, dan para sandera dikirim ke pasar budak. Orang-orang dari Skyring, Blades, dan Purple Gold semuanya telah ditangkap, jadi aku bertanggung jawab atas misi sekarang. Aku menemukan manajer pasar budak ini, dan dia ingin bernegosiasi dengan kamu. Hehe, kawanmu ada di tanganku. Horlight meluruskan pakaiannya, dan dia mulai mendaftar tuntutannya. Perak mengamuk. Itu terlalu mahal. Kami tidak dapat menerima harga itu. Petik 2. Maaf. Kamu tidak dalam posisi untuk berbicara kembali, kata Horlight kembali dengan suara yang dalam dan tegas. Para sandera ada di tangannya, dan dia yakin bahwa Silver tidak akan meninggalkan orang-orang mereka. 3 juta enas banyak, tetapi kantong perak cukup dalam, sehingga mereka masih bisa memeras cukup banyak uang. Kita perlu waktu untuk berdiskusi. Silver menggertakkan giginya, tetapi dia tidak bisa menolak tawaran itu. Panggil aku setelah kamu mencapai kesimpulan, tetapi ada batas waktu. Banyak pelanggan kami yang sangat ingin membeli teman kamu, jadi kamu bukan satu-satunya pembeli, Horlight mengancam. Han Xiao mematikan komunikatornya dan pergi tanpa ekspresi. Horlight ingin melambai, tetapi dia tidak bergerak 1 inci pun, duduk di kursinya. Ketika Han Xiao melangkah keluar dari pintu, seorang pria yang mengenakan topeng berusaha masuk ke kamar. Mereka menyapu bahu masing-masing, dan waktu membeku pada saat itu. Rambut Han Xiao berdiri, dan dia merasakan sesuatu yang tajam menunjuk ke dahinya. Keduanya saling memandang seolah-olah mereka bertukar pukulan. Adegan itu membeku di tempat, semua lingkungan kehilangan warnanya, dan hanya mata mereka yang terlihat. Detik berikutnya, warna dan suara memecahkan es. Mereka bertindak seperti tidak ada yang terjadi dan terus berjalan. Setelah beberapa langkah, Han Xiao kembali menatap pria itu. Dengan kekuatan yang lebih besar, ia juga memiliki perasaan yang lebih baik terhadap dunia luar. Dia merasa terancam setelah mendekati makhluk yang kuat, dan itu adalah perasaan bahwa pria yang mengenakan topeng memberi Han Xiao. Itu bukan hanya kekuatan, tetapi aura pria itu mengisyaratkan bau darah orang mati. Hanya orang-orang dengan indera kuat yang bisa melihat detail ini.
Naluri Han Xiao memberitahunya bahwa pria bertopeng juga ada di sini untuk perak. Aku ingin tahu dari mana asalnya. Han Xiao menjabat tangannya dan menghubungi majikannya. Silver kesal. Mengapa yang diselamatkan ditangkap? Sekarang apa? Apakah kita harus membayar uangnya? Petik 2. Jangan terburu-buru mengambil keputusan, jawab Han Xiao. Tampaknya para sandera masih menyelamatkan. Aku akan memikirkan cara lain. Petik 2. Petik 2. Baik, ingat, kamu harus memprioritaskan keselamatan mereka. Petik 2. Setelah telepon berakhir, Han Xiao menjambak rambutnya dan merasakan sakit kepala. Apa yang harus aku lakukan? Semua sandera bersama Horlight. Saat ini, aku anggota Floating Dragon Island, jadi aku tidak bisa menarik perhatian. Hanya ada satu cara untuk memaksa Horlight menyerahkan sandera. Aku perlu membujuk Jenny dan Ames. Tiba-tiba dia punya ide dan bergegas untuk merumuskan rencana ini. Pada saat yang sama, Ember, pria bertopeng, juga pergi untuk mencoba dan membeli perak. Berapa banyak yang kamu tawarkan? Tanya Horlight. 50.000 per orang. Horlight menggelengkan kepalanya dan tampak tidak tertarik. Ember mengerutkan kening. Harga ini sudah 50% lebih tinggi dari harga aslinya. Kenapa kamu masih menolak? Petik 2. Ada seseorang yang membayar lebih, jawab Horlight. 70.000, tambah Ember. Horlight masih menggelengkan kepalanya. 100.000, itu tawaran terakhir aku. Petik 2. Tidak cukup. Lalu, berapa banyak yang kamu inginkan? Ember sabar. Horlight tertawa. Pembeli yang dermawan menawarkan 210.000 per orang. Tentu saja, kesepakatan belum diselesaikan. Tetapi, jika kamu mampu membayar lebih dari 200.000, maka fakta itu mungkin berubah. Petik 2. Baik, aku akan berpikir tentang hal ini. Ember mengangguk dan meninggalkan pasar budak. Pemimpin, bagaimana negosiasinya? Tanya anggota timnya. Ember melepas topengnya dan dengan tenang berkata, pergantian rencana. Kami akan mengambil sandera dengan paksa. Petik 2. Darkstar punya uang untuk dibayar, tapi itu tidak sepadan. Bahkan jika mereka menentukan harga, ada kemungkinan bahwa manajer akan menaikkan harga lagi. Organisasi macam apa itu Darkstar? Mereka adalah orang jahat. Jika mereka mematuhi perintah seperti itu, apa yang akan terjadi pada martabat mereka sebagai penjahat? Di planet galaksi Rusa, ada konflik di antara para perak. Mereka sudah menyebutkan harga. Apa yang kita tunggu? Ayo dapatkan uangnya. Petik 2. Tunggu sebentar. Semua ini terlihat samar. Apakah tentara bayaran bekerja sama dengan manajer pasar budak untuk menipu kita? Semua orang di Sateret Star Ring adalah goblin rakus. Kita perlu mempersiapkan kemungkinan ini, seseorang dalam kelompok itu berkata. Pada akhirnya, keselamatan adalah yang utama. Skyring, Blades, dan Purple Gold semuanya telah jatuh, jadi bagaimana kita bisa mempercayai grup bintang hitam ini? Jika mereka melampaui batas dan mencoba menjadi pahlawan, mereka mungkin membawa lebih banyak bahaya bagi para sandera. Ayo beri saja uangnya. Petik 2. Bagaimana jika mereka tidak membebaskan sandera setelah kita memenuhi tuntutan mereka, kata seorang pria dengan khawatir. Setelah beberapa diskusi kacau, pada akhirnya, Kapten tetap tenang dan membuat keputusan. Alasan mereka gagal terakhir kali adalah karena mereka kalah jumlah. Aku akan mempercayai mereka untuk terakhir kalinya. Kami akan meminta Black Star Mercenary Group mencoba sekali lagi, dan jika mereka tidak bisa melakukannya, aku yakin mereka akan memberi kami jawaban yang akurat. Memberi uang adalah pilihan terakhir kami. Petik 2. Sebuah tim pemain mengendarai pesawat dan mengintai di sekitar suatu daerah. Lige ada di pesawat. Dia menghindar dari pandangan semua orang dan mengeluarkan bed pesan rahasia. Apa ini? Lige bergumam pada dirinya sendiri. Instruksi mengatakan bahwa akan ada hadiah bonus jika aku memberikan ini kepada orang tertentu, tetapi tidak ada petunjuk siapa orang itu. Aku harus mengaktifkannya sendiri. Petik 2. Lige memiliki banyak pengalaman dalam bermain game. Dengan item yang tidak memiliki instruksi yang jelas, pemain harus mengambil inisiatif dan menunjukkan item ini ke NPC yang berbeda. Jika NPC bereaksi secara berbeda dibandingkan dengan yang lain, itu harus menjadi karakter spesifik. Ayo lakukan ini, Lige mengambil keputusan. Tim Boa, Cerleni, dan Porter semuanya dikunci di dalam penjara Floating Dragon. Mereka menghubungi pemimpin masing-masing dan membayar uang jaminan. Mereka tidak bisa pergi sebelum petugas yang lebih tinggi pergi menjemput mereka dan meminta maaf. Selama masa penahanan, semua orang terputus dari dunia luar. Mereka bosan sampai mati. Satu-satunya topik yang bisa mereka bicarakan adalah Han Xiao. Aku ingin tahu apakah Black Star menyelamatkan Silvers, gumam Porter. Meskipun Black Star bekerja untuk Ames, apa yang bisa dia lakukan? Tidak mungkin dia bisa menyelamatkan mereka. Cerleni pesimis tentang situasi ini. Dia menjabat tangannya. Yah, aku tidak bisa menyalahkannya. Jika aku berada dalam situasinya, aku tidak akan dapat melakukan apapun juga. Selain itu, ia bersama Floating Dragon. Kami tidak dapat memastikan apakah dia akan tetap menjadi tentara bayaran atau tidak. Petik 2. Kami sudah memintanya untuk hal ini.
Mari kita percaya saja padanya, Goa mengerutkan kening. Cerleni frustrasi. Aku ingin percaya bahwa dia bisa melakukannya karena dia adalah harapan terakhir kita, tetapi adakah yang bisa dia lakukan? Petik 2. Aku tidak tahu, desa Goa. Moral tentara bayaran rendah. Mereka mencoba mempercayai Han Xiao, tetapi otak mereka memberitahu mereka bahwa misi ini sudah gagal. Apakah kamu mencari Ames? Dia tidak ada di sini, pergi beberapa hari yang lalu. Jenny membaca dokumen tanpa melihat ke atas. Di mana dia menuju? Han Xiao terkejut. Ames selalu tinggal di Pulau Naga Terapung. Dia bilang dia dalam suasana hati yang buruk, jadi dia ingin berkelahi dengan seseorang, jawab Jenny dengan suara dingin seperti pengusaha. Dia menyesuaikan kacamata penyimpanan data dan berkata, dia tidak senang dengan pesan yang kamu bawa kembali. Mata Han Xiao beralih. Satu-satunya orang yang bisa menandingi Ames adalah 3 supers dengan nilai yang sama di Satellite Star Ring. Dia berharap tidak akan ada berita gila beberapa hari kemudian. Dia berencana untuk menipu Ames untuk melepaskan Silvers, jadi dia harus menunggu dia kembali. Han Xiao tidak ingin memberontak ketika Ames tidak ada di rumah karena terlalu banyak risiko. Juga tidak perlu melakukan itu karena fraksi mengambang naga memberinya beberapa manfaat tenang. Kepala butler Jenny Tanbu tidak seperti Ames, dan Han Xiao bahkan nyaris tidak mempertimbangkan untuk membujuknya. Karena Ames tidak ada, menurut aturan manajemen, aku sementara adalah pejabat tertinggi, kata Jenny. Kami memperkuat pertahanan Wilsander, dan Hire melindungi Gravitational Core. Semuanya beres, jadi jangan kamu berani membuat rencana lain, atau kamu akan menyesalinya. Petik 2. Han Xiao mengerti pesan tersembunyi Jenny. Dia hanya bergabung dengan faksi selama beberapa hari, dan meskipun anggota lain tidak menolaknya, Jenny masih mengawasi orang-orang dari kelompok bintang bayaran Black Star. Adalah tanggung jawabnya sebagai kepala pelayan untuk membersihkan kekacauan Ames. Jenny ingin memperingatkan Han Xiao untuk tidak melakukan sesuatu yang bodoh. Han Xiao tersenyum dan mengabaikan peringatan Jenny. Dia meninggalkan kantor, kembali ke kantor logistik, dan mendapatkan pekerjaan berikutnya. Hire membawa setengah dari pekerja ke perkemahan di sekitar inti energi dari Pulau Terapung. Sisa pekerja bersiaga di markas sementara menangani tugas pemeliharaan harian. Han Xiao ditugaskan untuk tetap berada di markas. Setelah kehilangan setengah dari tenaga kerja, beban kerja tiba-tiba meningkat. Semua orang sangat sibuk, dan mekanik Agung Han harus menghabiskan waktunya memperbaiki pesawat dan peralatan tanpa melakukan hal lain. Beberapa hari kemudian, di pasar budak, Horlight menelepon Han Xiao dan bertanya, apakah majikan kamu memutuskan untuk membayar harganya? Belum, jawab Han Xiao sambil memperbaiki kolektor liang. Hei, jangan buang waktuku. Beritahu mereka bahwa aku hanya akan menunggu 3 hari lagi, atau aku akan menjual kepada pembeli lain. Petik 2. Horlight kesal dan menutup telepon tepat setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Dia menyesap minuman halusinasi dan menjadi tinggi. Jika Silver tidak bermain, maka pria yang mengenakan topeng adalah pembeli tawaran tertinggi berikutnya. Di matanya, Ember adalah rencananya B. Tidak peduli apa yang terjadi, ia pasti akan mendapatkan banyak uang. Memikirkan uang dalam jumlah besar, Horlight tersenyum lebih lebar lagi, sangat senang. Dia meneguk minuman dan menyenandungkan nada yang menyenangkan. Pada saat yang sama, sepasang mata tersembunyi di bawah bayang-bayang, menatap pasar budak. Pada hari itulah Darkstar akan menyerang. Ember telah membuat rencana infiltrasi untuk mencuri Sandra daripada langsung bertarung. Mereka tidak tahu bahwa Ames telah pergi, jadi mereka berhati-hati. Potensi Ember Esper adalah kelas A+, tetapi dia masih berkembang, jadi dia saat ini berada di kelas B+. Melawan Ames, yang bisa menembak seseorang, bahkan Ember harus menelan harga dirinya dan sangat cermat dalam operasinya. Mengikuti tim Darkstar adalah bajak laut galaktik. Ketika Ember menyamar, ia menemukan beberapa rekan tim baru. Dia membuat janji kosong bahwa dia akan membagi keuntungan secara merata sambil menunjukkan sebagian dari rencananya, dan itu cukup untuk memancing bajak laut. Para perompak dapat membantu mereka untuk menutupi tujuan nyata Darkstar. Jika mereka diekspos, para perompak juga bisa menarik serangan dari mereka dan menciptakan kekacauan. Sudahkah kamu memotong kekuatan? Tanya Ember di komunikator. Aku baru saja menyusup ke sistem utama Pulau Naga Terapung. Aku menanam perangkat yang mengganggu sekarang. Aku perlu 2 menit lagi untuk sementara memotong pasokan listrik ke distrik pasar budak. Sistem pengawasan akan turun, dan sistem tidak akan mendeteksi apapun. Semuanya akan berlangsung selama 17 menit. Seharusnya cukup untuk operasi kamu. Petik 2. Bagus, Ember mengangguk. Untuk operasi ini, Darkstar dilengkapi dengan peralatan teknologi tinggi. Mereka membagi tim menjadi 2, dengan satu mengejar pasokan listrik dan membuatnya tampak seperti masalah teknis. Meskipun akan ada beberapa gerakan, itu tidak akan memicu alarm. Ini menciptakan peluang bagi Ember untuk melakukan pekerjaannya. Begitu tanda 2 menit menghantam, seluruh lampu di distrik itu mati, dan tempat itu jatuh ke dalam kegelapan. Kemudian seluruh jalan menjadi bising, dengan orang-orang bertanya-tanya apa yang terjadi. Ember menutup matanya dan menggunakan penglihatan espernya. Dia merasakan partikel karbon di sekitarnya dan benda-benda yang dia sembunyikan di pasar budak.
Dia menjentikkan jarinya dan melepaskan kekuatan espernya. Di dalam pasar budak, batu-batu di sudut dinding retak, dan bola logam kecil jatuh dari celah. Bola kemudian melepaskan gas tidur kuat yang tak terlihat, yang memenuhi seluruh bangunan. Gas hanya mempengaruhi sistem saraf, sehingga tidak akan membahayakan. Gagal, gagal. Para pekerja di pasar budak jatuh di tanah satu demi satu. Horlight terkejut dengan pemadaman listrik yang tiba-tiba. Sebelum dia bisa bangun, dia sudah pingsan karena menghirup gas. Kekuatan esper ember dapat mengendalikan molekul karbon hingga tingkat tertentu. Dia dapat membelah dan menggabungkan molekul untuk mengubah karbon menjadi berbagai keadaan, seperti dari padat menjadi gas. Ada banyak bahan yang mengandung karbon, dan dengan kekuatannya saat ini, mengendalikan beberapa batu adalah sepotong kue. Di bawah naungan kegelapan, tim menyusup ke pasar budak. Ruangan itu gelap gulita, tetapi sisa-sisa karbon tergeletak di sekitar, yang menunjukkan struktur ruangan. Ember dengan cepat menemukan penjara bawah tanah dan mengkonfirmasi bahwa target mereka ada di sana. Karena pemadaman listrik, semua kunci di pasar budak telah dinonaktifkan. Ember dan timnya berjalan melalui penjara dengan mudah ketika mereka membuka pintu. Para tahanan semua bergegas keluar dari ruangan dengan air mata menetes, seolah-olah mereka diselamatkan. Apakah kamu di sini untuk menyelamatkan kita semua? Silver bertanya dengan terkejut ketika mereka berjalan keluar, berpikir bahwa mereka adalah tentara bayaran yang menyelamatkan mereka. Tetapi mereka segera mengetahui bahwa mereka telah melompat keluar dari wajan dan ke dalam api. Anggota Darkstar semua memakai topeng mereka. Ember berkata kepada bajak laut yang senang lainnya, seperti yang dijanjikan, aku hanya ingin perak. Budak lainnya adalah milikmu. Petik 2. Kali ini, sekelompok orang kasar berjalan keluar dari kerumunan dan berkata, itu tidak adil. The Silvers adalah yang paling berharga. Kamu pikir kamu siapa? Ember tidak menunggu mereka selesai. Ekspresi orang-orang kasar berubah menjadi masam dan penuh dengan rasa sakit. Mereka membuka mulut, tetapi tidak ada teriakan yang keluar. Mulai dari kulit hingga daging, semuanya berubah menjadi abu, dan tubuh mereka runtuh dalam sekejap. Adakah yang ingin bicara? Ember bertanya dengan dingin. Semuanya membeku. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka, jadi mereka dengan diam-diam mematuhi perintah dan berhenti memikirkan untuk mendapatkan Silvers. Target didapat. Ayo keluar dari sini dan lakukan interogasi di rumah yang aman. Para anggota Darkstar dengan cepat meninggalkan tempat kejadian. Beberapa menit sebelumnya, ketika listrik padam, kantor logistik menerima laporan. Sistem memberi tugas memperbaiki masalah kepada Han Xiao. Misi darurat. Han Xiao sedang memperbaiki lubang di dekatnya. Dia menjatuhkan segalanya dan menuju ke distrik pasar budak. Melihat tidak ada lampu di dekatnya, Han Xiao menyalakan radar pendeteksiannya. Dia tiba-tiba berhenti karena dia tidak bisa mendeteksi apapun di pasar budak. Jelas bahwa ada frekuensi gangguan di daerah tersebut. Ada yang mencurigakan. Wajah Han Xiao menjadi serius ketika dia menyadari bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Dia mengaktifkan jetpack-nya dan bergegas menuju pasar budak. Begitu sampai di sana, dia mencium bau gas tidur yang pekat. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Kamu menghirup gas anestesi yang kuat. Menghitung efeknya. N kamu lebih dari 100 poin. Kamu kebal terhadap hipnosis. N kamu lebih dari 150. Kamu kebal terhadap kantuk. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Tempat itu sunyi senyap. Dia mengaktifkan visi malamnya dan melihat para pekerja berbaring di sekitar. Apa yang terjadi di sini? Apakah ada yang merampok tempat ini? Siapa yang punya nyali untuk melakukan ini? Han Xiao mengangkat kecurigaannya. Pada saat ini, suara langkah kaki datang dari bintang-bintang. Ember membawa para perak naik tangga, dan dia melihat Han Xiao berdiri di ambang pintu. Mereka menemukan kita. Di sisi lain, Han Xiao bahkan lebih terkejut ketika melihat seseorang menyelamatkan para Silvers. Siapa F** yang mengambil alih pekerjaan aku? Apakah majikan kita menemukan tentara bayaran lain? Apakah kita ada di pihak yang sama? Han Xiao tidak bisa menentukan identitas pria lain. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Ember mencoba mengendalikan molekul karbon di tubuh Han Xiao dan mengubahnya menjadi debu. Bersenandung. Kekuatan esper langsung menembus baju besi dan bertindak pada tubuh Han Xiao. Garis bawah garis bawah garis bawah. Kamu menerima serangan Ember, Carbon Atom Deconstruction. Kamu menerima 1146 true damage. Kamu menerima serangan Ember, Carbon Atom Deconstruction. Kamu menerima 988 true damage. Kemampuan kamu, tubuh baja, diaktifkan. Semua true damage dibatalkan. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Melalui antarmuka, Han Xiao melihat kerusakan, -0, yang memenuhi layarnya. Tidak ada yang terjadi. Ekspresi Ember membeku di balik topeng. Dia bisa merasakan molekul karbon di tubuh Han Xiao, tetapi dia tidak bisa memindahkannya seperti orang lain. Dia tiba-tiba merasakan molekul-molekul di tubuh Han Xiao mengencang dan menjadi sekeras batu. Sepertinya dia musuh. Han Xiao fokus, dan baju besi menutupi tubuhnya.
Dia memasuki mode pertempuran dan menggunakan Wrath of Gareth tanpa ragu-ragu. Sinar cahaya yang terbakar meledak seperti tombak emas menembus kegelapan, menghantam wajah ember. Ledakan. Api meledak. Sebelum cahaya menghilang, sebuah bayangan meluncur dengan cepat. Reaksi Han Xiao sangat cepat. Gagang sabit muncul dari baju zirah lengan dan menyelinap ke tangannya, mengembang menjadi sabit hitam besar dengan satu ayunan. Sabit dan bayangan itu berbenturan. Bunyi berderang. Suara logam bertabrakan. Sebuah tangan sejernih kristal meraih sabit, dan mereka berdua saling bersaing dalam kekuatan. Han Xiao melirik tangannya, kulit ember menjadi seperti berlian, dan bilahnya tidak bisa mengiris. Tanah di bawahnya bergerak, dan unsur karbon diekstraksi, berubah menjadi partikel debu, memanjat kakinya dan dengan cepat mengeras. Han Xiao buru-buru melompat mundur karena terkejut, menghindar sebelum lumpur mengeras, mencabik-cabik berlian yang belum terbentuk. Kontrol unsur karbon. Kekuatan merepotkan. Analyzer dalam pakaian mekanik mendeteksi bahan yang dikendalikan, itu semua karbon. Han Xiao berpengalaman, jadi dia langsung menebak kekuatan lawan, dan dia merasa itu cukup sulit untuk dihadapi. Atom jenis ini yang mengendalikan kekuatan esper sangat langka, efeknya biasanya sangat lengkap, mampu menyerang, bertahan, mengendalikan, dan bahkan bahan bangunan. Banyak bahan alami mengandung karbon, dan kekuatan lawan adalah musuh bebuyutan kehidupan berbasis karbon. Han Xiao diam-diam terkejut. Untungnya, dia memiliki talenta kekebalan True Damage, kalau tidak dia akan mati. Badan baja berasal dari pemimpin organisasi kriminal. Tentu saja, pada tahap ini, kekuatan pemimpin bukan masalah besar lagi, tapi orang tua itu adalah sosok tipe karakter utama dan bos untuk Bud. Efek dari talenta ini sangat kuat, dan itu memberikan kekebalan penuh terhadap kerusakan sejati. True Damage mengabaikan semua perlawanan dan bisa sangat berbahaya. Bahkan pugilis yang tangki akan menderita True Damage, dan dengan bakat ini, itu adalah asuransi untuk keselamatan. Sampai sekarang, Han Xiao telah memperoleh 2 kemampuan pencetakan secara total, yang lainnya adalah Basic Strengthened Life yang memberinya banyak kesehatan. Kesehatannya bahkan bisa cocok dengan pugilis dari tingkat yang sama meskipun menjadi mekanik. Itu menjijikkan Tanki, dan ember jijik saat ini. Dekonstruksi atom-atom adalah cara baru untuk menggunakan kekuatan esper yang baru diperoleh ember setelah mencapai kelas B, itu adalah keterampilan mematikan bagi super setingkat rendah. Ini bekerja dengan secara langsung memecah struktur molekul tubuh lawan. Perbedaan antara energi dan level lawan perlu ditentukan sebelum mulai berlaku. Jika target gagal mencocokkan dengan standar tertentu, target kemudian akan mengambil True Damage. Biasanya, siapapun yang nilainya lebih rendah dari ember tidak dapat menyamai standar itu, tetapi Han Xiao berbeda. Meskipun levelnya lebih rendah daripada dia kebetulan memiliki kekebalan True Damage. Menjalankan. Ember menekan keterkejutannya, kartu trufnya tidak berfungsi, dan kekuatan lainnya adalah semua metode pertempuran biasa yang tidak memiliki kekuatan destruktif yang cukup. Bukan waktunya untuk bertarung, dan tidak ada waktu untuk berpikir. Bersenandung. Medan listrik menyebar, tanah dan dinding bergelombang seperti air, dan molekul karbon yang tak terhitung jumlahnya diekstraksi dan direformasi. Molekul-molekul berukuran bubuk mengelilingi Han Xiao seperti sutra hitam yang kemudian dengan cepat mengeras menjadi berlian dengan berbagai bentuk, paku, penghalang, kandang, dan sebagainya, menghambat Han Xiao. Bunyi berderang. Memutar debu karbon ada di mana-mana, bergerak seperti ombak, memadat dari waktu ke waktu. Pergeseran bentuk material yang sewenang-wenang sangat luar biasa. Han Xiao memamerkan giginya. Pita debu padat, sulit diprediksi, sangat cepat, dan terus menyerang, sehingga benar-benar menguji kecepatan reaksinya. Amphitheater dengan cepat merencanakan rute menghindar, memungkinkan Han Xiao untuk bermanuver dan menghindar, nyaris menghindari serangan satu demi satu. Gerakan itu sangat sulit dilakukan, dia seperti pasien epilepsi yang sedang menari jalanan. Tetapi itu juga sangat efektif. Meskipun terlihat seperti dia hanya nyaris tidak membuat setiap menghindar, dia sangat mantap. Ketika Han Xiao terhenti, ember mengambil Silvers dan melarikan diri keluar pintu. Han Xiao, tentu saja, tidak bisa membiarkan para Silvers dibawa begitu saja seperti ini. Saat dia hendak mengejar, jas mekanik itu tiba-tiba mengaktifkan peringatan, memberitahukan bahwa ada reaksi energi tinggi di belakang punggungnya. Dia meluncur dan menghindar. Ledakan. Semua jenis serangan menghantam tempat dia awalnya berdiri, menciptakan kawah besar. Han Xiao melihat ke belakang untuk melihat para perompak yang telah mengambil budak untuk mereka sendiri menembaki dia. Lusinan Supers mengelilinginya dengan niat membunuh. Cepat, bunuh saksi. Dia sendirian, mari kita serang bersama. Han Xiao dikelilingi dan tidak bisa mundur. Ember dan yang lainnya menghilang dari pandangannya. Dia mengerutkan kening dan tidak punya pilihan selain berurusan dengan orang-orang jahat itu. Dia sendirian, jadi lawan menggunakan keuntungan mereka melebihi jumlah dia. Dia tidak bisa mengalahkan mereka dengan cepat. Han Xiao memutuskan untuk menggunakan komunikator dalam setelan mekaniknya untuk meminta bantuan.
Setelah bertarung sebentar, para perompak galaksi ini menyadari bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Han Xiao sama sekali, dan Han Xiao bahkan mengalahkan cukup banyak dari mereka. Dengan cepat, mereka mulai cemas. Orang ini cukup kuat, jangan buang waktu lagi, kita harus pergi. Petik 2. Tidak, dia melihat identitas kita. Jika dia melaporkannya ke penjaga, kita akan segera diekspos. Petik 2. Orang-orang brutal ini memiliki perselisihan, setengah dari mereka ingin mundur, tetapi tepat ketika mereka akan pergi, atap pasar budak tiba-tiba meledak. Semua orang terkejut, mereka mendongak kaget, dan beberapa Dragon Butterfly Aircraft berputar-putar di udara, menyinari lampu sorot mereka. Ada lebih banyak pesawat terbang yang menuju ke sini dari jauh. Semua penjaga ini adalah pemain yang dipanggil Han Xiao. Mengambil keuntungan dari pekerjaan mereka, mereka tiba di tempat kejadian untuk mundur dengan sangat cepat. Herlus melambai di balik gelas konsentrasi tinggi. Semua orang biadab kaget, itu seperti seorang pencuri yang tertangkap oleh polisi selama tindakan. Han Xiao mundur dan mundur, meninggalkan area tertutup oleh serangan ketika ujung mulutnya terangkat. Ingin mengerjai aku punya cadangan juga. Semua pesawat menembakkan laser ke biadab. Bum bum bum. Laser emas mengalir seperti badai, dan para perompak jatuh dalam petak. Mereka ketakutan. Ini pengawal naga, menjalankan. Berpisah. Mereka panik dan tidak bisa lagi peduli pada Han Xiao. Mereka berserakan dan melarikan diri, dan pesawat-pesawat berpisah untuk mengejar mereka. Han Xiao tidak mengejar mereka dengan segera. Pengawal naga ada di udara dan bisa mengejar lebih efisien. Dia tidak ingin bertindak di tanah, jadi dia sedang menunggu sayap kelelawarnya tiba. Ember melarikan diri lebih dulu dan sudah lama hilang dari pandangannya, tetapi Han Xiao tidak hanya mengawasinya melarikan diri, dia diam-diam meninggalkan bekas padanya. Herlus, sekelompok orang misterius telah merenggut para Silvers. Aku telah menandai mereka di radar, dan intel telah dikirimkan kepada kamu. Jangan biarkan mereka pergi. Han Xiao mengambil rute yang cerah di peta dan mengirimkannya ke Herlus. Mereka memiliki super, grade B juga, yang dapat mengendalikan molekul karbon. Dia berhati-hati, menjaga perisai. Jangan bertengkar dengannya sebelum aku tiba. Petik 2. Oke, aku melihat mereka, mengikuti sekarang, jawab Herlus. Pada saat ini, Will Sander mengirim komunikasi dan bertanya dengan suara sangat rendah, apa yang terjadi? Han Xiao menggambarkan apa yang terjadi, sangat menekankan pada fakta bahwa musuh menyerang properti Pulau Naga Terapung dengan niat jahat dan bahwa ia adalah bintang yang menghentikan musuh. Lihatlah betapa sombongnya orang-orang ini, sama sekali tidak menghormati kamu, Kapten Pengawal. Jika kamu tidak melanjutkan dan memukul mereka, apakah kamu tidak malu as? Dia khawatir Will Sander mungkin tidak akan mendengar titik kunci dan mengulangi bagian ini 3 kali. Oke, baiklah, aku mengerti. Will Sander menutup komunikasi dengan tergesa-gesa, takut kalau Han Xiao akan mengulanginya untuk keempat kalinya. Namun, Han Xiao sudah mencapai tujuannya. Frasa ini berputar di kepala Will Sander, dan dia tidak bisa melupakannya bahkan jika dia mau. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Tepatnya, siapa yang tidak tahu bahwa kami pengawal naga mengendalikan seluruh kota. Namun, orang-orang ini berani melanggar aturan. Mereka benar-benar tidak menghormati penjaga. Apakah mereka menantangku? Hari ini, orang-orang ini berani merampok para budak. Besok, mereka akan berani mengebom pulau itu. Tidak bisa diterima jika aku tidak membabat kalian, kapten penjaga seperti apa aku. Will Sander berpikir sejenak dan menjadi sangat marah. Dia memerintahkan para penjaga langsung di bawahnya untuk pindah. Ames kebetulan keluar, jadi para penjaga bersiaga sepanjang waktu. Mereka berada pada tingkat siaga tertinggi dan sangat efisien. Pesawat terbang melonjak menembus langit satu demi satu. Penduduk dan orang luar di tanah semuanya tampak terkejut. Mereka belum pernah melihat semua penjaga menyerang pada saat yang sama. Apa yang terjadi? Han Xiao melihat kekacauan di sekelilingnya dan melihat Horlight yang tidak sadar. Suasana hatinya segera membaik. Kamu pantas mendapatkannya karena ingin menipu aku dengan uangku. Dia bertanya-tanya, ketika Horlight bangun dan melihat semua budaknya pergi dan rumahnya hancur, ekspresi apa yang akan dia miliki? Memikirkan wajah yang dimiliki Horlight saat itu ketika dia mendapatkan perak, Han Xiao merasa hangat di dalam. Dia melihat antar muka, ada pesan baru. Dikatakan bahwa dia telah menangkap para penjahat dalam aksinya, memberikan informasi kepada Intel, dan menghentikan musuh. Poin hubungannya dengan Pulau Naga Terapung meningkat 400, naik dari dingin ke netral. Han Xiao tiba-tiba memikirkan sesuatu. Memanfaatkan waktu selama menunggu, ia berjalan ke sel penjara bawah tanah, datang ke lokasi pintu rahasia, menerobos dinding dengan kekerasan, memperlihatkan sel Arosia. Orang-orang jahat itu belum menemukan pintu rahasia ini, jadi Arosia masih terkunci di dalam. Ember sebenarnya memperhatikan pintu rahasia itu, tetapi targetnya hanyalah para Silvers, jadi dia tidak repot-repot untuk memberitahu yang lain tentang hal itu. Han Xiao merobek pintu sel terbuka dan mengulurkan tangannya ke arah Arosia. Dia masih ingat bahwa dia memiliki misi pengunjung dari Avar yang mengharuskannya membawa Arosia pergi selama 6 hari.
Kemudian, dia tidak membelinya karena Horlight meminta uang, jadi sekarang adalah kesempatannya. Jika dia tidak mengambil kesempatan seperti yang selalu dia lakukan, dia akan menyesal. Dia tidak akan meninggalkan apapun untuk Horlight. Arosia mendongak dan menatap tangan Han Xiao. Kebingungan muncul di wajahnya, dan dia tidak bergerak. Benar, dia tidak memiliki ingatan dan keingintahuan. Han Xiao memikirkan perkenalan Horlight. Dia memutuskan untuk hanya maju dan membuka borgol dan kerahnya. Kemudian, dia meraih tangan Arosia dan berjalan keluar. Seperti yang diharapkan, Arosia tidak melawan. Dia membiarkan Han Xiao menariknya pergi dengan wajah tenang, seperti perahu yang mengambang bersama ombak. Dia menatap wajah Han Xiao sepanjang waktu. Meskipun dia bertindak seperti boneka, matanya sangat cerah saat ini seperti sedang berpikir keras. Bagian bawah kotak peralatan mengeluarkan api biru dan terbang dari jauh. Bagian-bagian berkumpul secara otomatis, dan Amphitheater berubah menjadi mode penerbangan. Laporkan posisi. Han Xiao dengan cepat bersiap, meraih Arosia, dan terbang ke langit. Dia tidak khawatir tentang Arosia yang terluka selama penerbangan berkecepatan tinggi sama sekali, dia memiliki kekuatan luar biasa di dalam tubuhnya. Bahkan jika dia tidak tahu bagaimana menggunakannya, perlawanan yang dia miliki masih melindunginya. Herlus mengirim koordinat, dan layar taktis menampilkan peta 3 dimensi, ditandai dengan pesawat Herlus. Kecepatan putaran turbo di sayap Han Xiao melonjak, menembaki plumage jet, beralih dari stasioner ke penerbangan berkecepatan tinggi dalam sekejap. Tidak ada penyangga yang dibutuhkan, pakaian mekanik dapat menghilangkan sebagian besar beban, dan Han Xiao dapat menanggung sisanya. Arosia ditahan di depan dadanya. Rambutnya menari-nari, dan matanya tertutup, tetapi dia tidak terluka. Setelah Han Xiao menurunkan Dragon Butterfly Aircraft, dia membuat perbaikan pada wingsbatnya, menambahkan teknologi anti-gravitasi, yang secara substansial meningkatkan kecepatannya. Selama penerbangan, Han Xiao merenungkan identitas lawan. Kontrol elemen karbon ember membuatnya memikirkan kekuatan esper yang sangat kuat secara teoritis, kontrol partikel. Itu melampaui batas kendali elemen tunggal, hampir semuanya perkasa, mampu membentuk dan mendekonstruksi segala hal. Jika energinya cukup kuat, secara teoritis dapat mengendalikan dekonstruksi dan rekonstruksi planet-planet, membentuk kehidupan, atau bahkan mengubah konstruksi partikel dan menciptakan antimateri. Dengan persiapan, itu bisa menyelesaikan tabrakan partikel tanpa mesin, mensimulasikan segala macam fenomena, atau bahkan melakukan kompresi konsentrasi tinggi, menciptakan lubang hitam. Jenis kekuatan esper yang berhubungan dengan asal-usul materi ini terlalu mengerikan. Itu seperti pencipta maha kuasa, yang tercantum dalam Perjanjian Pembatasan Kekuatan Esper sangat berbahaya oleh 3 peradaban universal. Di dalamnya ada sekitar 100 kekuatan esper yang secara teori sangat mungkin berbahaya. Untuk beberapa kekuatan, bahkan yang ada adalah dosa. Namun, pengejaran individu biasanya bertentangan dengan massa. Kekuatan esper yang sangat berbahaya di dalam perjanjian itu diberi peringkat oleh seseorang, mengubahnya menjadi daftar kekuatan esper yang diinginkan. Untungnya, sebagian besar kekuatan esper ini tidak pernah muncul. Kontrol partikel selalu di 5 besar. Tidak ada laporan saksi, dan dikabarkan bahwa itu tidak dapat dibangunkan secara individu, hanya dibentuk melalui fusi. Rumor lain adalah bahwa kekuatan esper adalah makhluk hidup dengan kesadaran. Beberapa jenis kehidupan jenis medan energi dinyatakan sebagai aliran energi yang besar, mengambang di alam semesta yang luas. Dikatakan bahwa tuan rumah kekuatan itu telah muncul sebelumnya, tetapi karena orang itu tidak dapat menahan energi yang sangat besar itu, tuan rumah meninggal karena runtuhnya gen. Namun, tidak ada laporan saksi, jadi tidak ada yang tahu apakah itu benar. Bagaimanapun, ada banyak rumor di alam semesta. Beberapa orang bahkan menyebarkan desas-desus bahwa Kaisar Naga Ames sebenarnya seorang pria. Meskipun kontrol molekul karbon jauh dari kontrol partikel, ada kesamaan. Itu sangat ikonik dan unik. Selanjutnya, nama Ember dalam informasi pertempuran yang dia lihat terasa sedikit akrab. Tiba-tiba, Han Xiao memiliki kilasan wawasan, dan sebagian ingatan muncul di benaknya. Nama kode Ember, kekuatan pengendali molekul karbon, individu terkuat Dark Starter. Han Xiao kaget dan kaget. Dari sedikit informasi yang dia ketahui dari kontak singkat itu, Ember membiarkan Han Xiao menebak identitasnya. Ember ingin merahasiakannya, tetapi dia sudah gagal di depan Han Xiao. Alasan Han Xiao dapat mengkonfirmasi target adalah bahwa kombinasi nama kode, Ember, dan kekuatan dalam satu orang terlalu ikonik. Dalam kehidupan sebelumnya, dengan bencana mutasi sebagai batas, pertarungan antara Ghidorah dan Darkstar berubah langsung. Ember membuat nama untuk dirinya sendiri saat itu. Kekuatannya sangat sulit untuk dihadapi, dan perang memaksa keluar potensinya. Ketika dia mencapai kelas A, kekuatan-kekuatan espernya membuat lompatan besar, dan dia kemudian menjadi super terkuat di Darkstar. Jutaan Godoran meninggal di tangannya. Salah satu kutipan yang dikenalnya sangat populer di kalangan pemain di faksi Darkstar dalam versi itu. Aku ditakdirkan untuk menjadi mimpi buruk Ghidorah, untuk membuat mereka merefleksikan tradisi terbelakang mereka dengan pembantaian. Keyakinan garis keturunan yang mereka pegang teguh bertentangan dengan cara reproduksi dan alam, dan pola pikir inilah yang menciptakan kita.
Setelah pengakuan mereka, mereka kemudian akan menelan buah yang telah mereka ciptakan melalui ribuan tahun kepercayaan darah murni. Di reruntuhan mereka, Darkstar akan membangun kembali Godora. Pada saat itu, tidak akan ada darah murni, tidak ada yang unggul karena garis keturunan mereka. Diskriminasi tidak akan ada lagi, dan tidak ada yang akan kalah sejak mereka dilahirkan. Bibrida adalah inklusi, kemajuan, dan kesetaraan. Kami akan menghilangkan pembusukan. Biarkan hidup dan harapan memberkati Godora, uji Gal. Petik 2. Tentu saja, meskipun kalimat ini terdengar sangat epik, Darkstar menandai diri mereka sebagai revolusioner. Mereka percaya bahwa revolusi membutuhkan pengorbanan dan tekad untuk mencapai tujuan mereka dengan cara apapun yang diperlukan. Ras lain seperti Sunil sangat rusak karena itu. Di mata fraksi yang sah, tidak peduli seberapa baik Darkstar membuat diri mereka terlihat, mereka masih organisasi teroris yang kacau dan jahat. Ironisnya, Ember bukan Godoran Bibrida. Dia berasal dari ras lain, tetapi dia telah dibesarkan oleh Darkstar sejak usia muda, membentuk kebencian yang kuat. Namun, kebencian ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Seperti yang terlihat dari sini, indoktrinasi Darkstar jelas bagus. Ember masih dalam tahap budidaya rahasia, belum mencapai puncaknya. Han Xiao adalah orang luar pertama yang mengetahui identitas Ember, dan dia ragu akan hal itu. Tindakan Darkstar selalu memiliki tujuan, semua yang mereka lakukan adalah melawan Godora, mengapa mereka menargetkan para Silvers? Apakah Darkstar ingin menggunakan kelompok Silvers ini untuk mengancam peradaban perak? Mustahil, ini hanya sekelompok wisatawan. Mereka tidak memiliki kekuatan sebanyak itu. Bahkan jika mereka menangkap seluruh parlemen perak, peradaban perak tidak akan diancam. Apa yang diinginkan Darkstar? Mata Han Xiao bergerak. Mungkinkah para Silvers ini memiliki rahasia lain? Pemandangan pesawat muncul di depan. Pintu palka terbuka, dan Han Xiao terbang. Herlus mendekat. Target itu tidak punya niat melawan. Mereka tidak memiliki rute tetap, dan aku tidak tahu di mana tujuan mereka. Petik 2. Terus mengejar. Herlus mengangguk. Dia melihat Arosia di samping dan dikejutkan oleh kecantikannya. Dia berkata dengan terkejut, kamu. Jangan tanya, aku akan menjelaskan lain kali. Han Xiao untuk sementara tidak punya waktu untuk berurusan dengan masalah Arosia. Dia menatap Ember dan yang lainnya melalui jendela. Kami tidak bisa melepaskan pesawat ini. Penjaga lainnya datang untuk membantu, jadi sebaiknya kita segera menarik diri, kata seorang bawahan dengan tergesa-gesa. Ekspresi Ember sangat serius. Pesawat yang mengikuti mereka tidak menembak, membuatnya merasakan tekanan yang akan segera terjadi. Awalnya rencana itu sudah sangat lengkap, dan akar penyebab situasi saat ini adalah saksi yang memasuki lokasi di tengah kekacauan. Itu semua akan baik-baik saja jika dia membunuhnya dalam sekejap, tetapi tidak hanya saksi yang kelas B super, dia bahkan kebal terhadap dekonstruksi atom karbonnya. Luar biasa, dia tidak pernah gagal ketika dia menggunakan ini untuk melawan orang yang lebih lemah darinya. Itu adalah fakta yang diketahui bahwa organisasi Ames lemah. Namun, unta tertipis lebih besar dari seekor kuda. Ada orang yang sangat unik di bawah Kaisar Naga. Kelangsungan hidup saksi telah mengacaukan semua rencananya. Orang itu jelas salah satu dari penjaga naga, itulah sebabnya dia bisa memanggil para penjaga di sana. Ember terdiam, dan dia hanya bisa merasakan bahwa keberuntungan tidak ada di sisinya. Untungnya, ia menemukan penjahat lain untuk bertindak bersama, dengan orang-orang jahat ini menarik perhatian mereka. Pulau Naga Terapung tidak akan tahu identitas mereka milik Darkstar. Mereka tidak bisa menunggu sampai aman untuk memulai interogasi para Silvers. Ember membuat sinyal mata, dan anggota tim bertukar kata-kata kode di tengah melarikan diri. Itu akan meningkatkan risiko terekspos, tetapi mereka tidak bisa begitu peduli lagi. Namun, kecelakaan terjadi. Semua Silver bingung, dan tidak ada yang cocok dengan kata sandi, pembawa tidak ada di antara orang-orang ini. Ekspresi orang-orang Darkstar berubah seketika. Mereka tertegun. Ekspresi Ember berubah. Dia melirik ekspresi semua Silvers, dan kengerian di mata mereka tidak tampak seperti mereka berpura-pura. Mereka benar-benar tidak tahu kata kodenya. Ketenangannya hampir runtuh. Untungnya, dia memikirkan kemungkinan lain pada waktunya. Apakah kamu punya teman lain? The Silver tidak berani untuk tidak menjawab. Salah satu dari mereka berkata sambil gemetar, itu, awalnya ada 17 dari kita, tetapi 2 orang terlempar ke alam semesta selama perjalanan di sini. Mereka sudah mati. Petik 2. Pembawa itu meninggal dan terlempar ke alam semesta. Orang-orang Darkstar tertegun, tidak tahu harus berbuat apa. Mayat kering pembawa bisa melayang di mana saja saat itu. Tidak mungkin mereka bisa menemukannya. Ember tertegun juga, tetapi tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Pedagang budak pasti akan mencari melalui pakaian operator. Jika operator tidak menyembunyikan bed pesan rahasia dengan benar, pedagang budak mungkin telah mengambilnya. Masih ada kesempatan. Namun, ini akan berarti bahwa mereka telah menyelamatkan Silver secara gratis, dan mereka menjadi sasaran oleh Pulau Naga Terapung. Wajah Ember membeku. Dia merasa sengsara. Jika mereka tahu sebelumnya, mereka akan pergi mencari pedagang budak terlebih dahulu, tetapi sebelum ini, dia tidak tahu apa yang terjadi pada operator.
Menyelamatkan Silvers pertama adalah asumsi logis untuk tindakan selanjutnya. Pengangkut milik organisasi mitra, dan setelah mereka mengambil bed pesan rahasia, mereka akan menyelamatkannya jika mereka bisa. Jika mereka tidak bisa, mereka hanya akan membunuhnya, tetapi sekarang langkah ini dilewati. Pedagang budak sialan itu telah menyelesaikan pekerjaan mereka, tetapi manik itu hilang. Selanjutnya, Ember awalnya hanya ingin mencuri orang-orang secara diam-diam. Semua keributan ini adalah kecelakaan. Kesimpulannya, dia sangat sial. Benar-benar frustrasi, Ember melambaikan tangannya, dan debu yang tak terhitung keluar dari tanah, berubah menjadi tirai seperti sutra, menyelubungi pesawat mengejar mereka, menghalangi pandangannya. Lapisan debu hitam pekat ini terbuat dari grafit, sehingga gambar dari alat deteksi segera menjadi bengkok dan buram. Pesawat itu dibutakan, dan dengan cepat melambat. Aku akan mengejar, Herlus, tapi jangan ikuti aku. Dia bisa membunuhmu dengan mudah. Han Xiao menghentikan Herlus dari melompat keluar dari kapal. Dia tidak ingin kader ini karena dia telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk dibunuh, jadi dia terbang sendirian. Menembus penghalang grafit, Han Xiao fokus dan melihat ke atas. Lalu tiba-tiba, dia sedikit terkejut. Ember dan orang-orangnya telah melarikan diri dengan kekuatan mereka dan menghilang tanpa jejak, hanya meninggalkan para Silvers di belakang, yang saling berpelukan sambil menggigil. Mereka tidak berarti bagi Ember sekarang, jadi mereka telah ditinggalkan. Tidak hanya itu membuatnya lebih mudah bagi mereka untuk melarikan diri, itu juga akan menenangkan pengawal naga. Pada saat ini, penghalang grafit dibubarkan dan jatuh ke tanah. Ini berarti bahwa Ember sudah jauh, dan pesawat telah meninggalkan wilayah kekuasaannya. Dia berlari sangat cepat. Herlus terkejut. Ketika dia akan membuat perintah untuk melanjutkan pengejaran, Han Xiao tiba-tiba mengangkat tangannya, menghentikannya, dan berkata, jangan mengejar lagi. Tidak ada poin. Mengapa? Apakah aku tetap bisa membiarkan mereka melarikan diri? Petik 2. Katakan saja kita tidak bisa menangkap mereka, mata Han Xiao berbinar. Tidakkah kalian memperhatikan, orang-orang jahat ini benar-benar membantu kami? Petik 2. Mereka tertegun sebelum melihat ke tempat Han Xiao menunjuk untuk melihat para Silvers di tanah. Kemudian, mereka sadar, dan kejutan muncul di wajah mereka. Betul, misi perekrutan kami adalah untuk menyelamatkan para Silvers. Setelah begitu banyak hal, para Silvers akhirnya diselamatkan dengan cara yang aneh. Selain itu, mereka ada di tangan Han Xiao. Han Xiao tidak akan melepaskan kesempatan ini. Bagian yang sulit menyelamatkan Silvers adalah Horlight, dan bagian ini telah dipecahkan begitu saja. Dia hampir ingin berterima kasih kepada Darkstar. Kata-kata Han Xiao bahkan lebih berguna daripada kapten penjaga Wilsander. Mereka semua mendengarkannya dan menghentikan pengejaran. Segera, para pemain lain datang dengan pesawat terbang, melindungi Silvers lagi. Wilsander meminta komunikasi. Orang-orang brutal lainnya ditangkap. Orang-orang yang kamu kejar adalah satu-satunya yang tersisa. Bagaimana kabarmu? Han Xiao menggelengkan kepalanya. Mereka melarikan diri. Ada super yang sangat kuat. Petik 2. Kenapa kalian satu-satunya yang bermasalah? Jika ini keluar, orang luar ini akan meragukan otoritas kita pengawal naga. Semakin banyak orang akan menantang kita, mengancam keamanan Pulau Naga terapung, menghancurkan kedamaian penduduk. Keseimbangan panjang akan rusak, dan dunia akan berubah menjadi kekacauan. Aku bahkan tidak berani membayangkannya. Ketika Lord Ames kembali, posisi aku di hatinya akan runtuh. Wilsander mengeluh tanpa henti. Mulut Han Xiao berkedut. Apakah kamu tidak punya ide? Kesan kamu dalam hati Ames telah runtuh sejak awal. Dia tidak tega mematahkan fantasi Wilsander, mereka tidak akan menjadi teman bermain jika dia melakukannya. Sebenarnya, makhluk di kelas mereka sama dengan para mecium di mata Ames, dan bawahannya hanya para mecium domestik. Han Xiao memotong keluhan Wilsander dan berkata, jangan khawatir, aku tahu siapa mereka. Pada saat ini, sebuah ide baru muncul di benaknya. Alasan mengapa Ember tidak takut adalah karena mereka merahasiakannya. Namun, dia tidak tahu bahwa identitasnya telah diungkapkan oleh Han Xiao, dan ketika identitasnya terungkap, dia pasti akan sangat bingung. Tidak tahu di mana dia mengungkapkan informasi, dia tidak akan pernah bisa menebak apa yang unik tentang Han Xiao. Karena dia adalah satu-satunya yang tahu tentang intel ini, dia bisa memanfaatkannya, mengungkapkan identitas Darkstar ke Pulau Naga Terapung. Kebetulan, Ames tidak dalam mood yang baik baru-baru ini. Jika seseorang yang melampaui kelas A menargetkan Darkstar, bahkan Han Xiao akan mengasihani mereka. Darkstar tidak ingin menimbulkan masalah. Tidak masalah, aku akan membantu mereka menyebabkan banyak masalah. Lagi pula aku adalah pria yang mengenakan syal merah. Membantu orang adalah sesuatu yang harus aku lakukan. Karena bencana mutasi, Darkstar pasti akan menjadi musuhnya, jadi dia sangat senang dengan rencana ini. Selanjutnya, Han Xiao membuat penemuan baru. Bahkan Ember dikirim keluar. Para Silver ini pasti memiliki rahasia besar, dan Darkstar mencoba melakukan sesuatu yang besar. Dia bertanya pada Silver yang masih ngeri, dan setelah itu, dia menangkap beberapa poin kunci. Pertama, Darkstar tidak ingin menyelamatkan semua Silvers kecuali yang tertentu. Kedua, orang ini pasti pernah berhubungan dengan Darkstar sebelumnya, atau mereka tidak akan bertukar kata sandi.
Orang ini kemungkinan adalah karyawan rahasia, dan bahkan teman-temannya tidak tahu identitasnya. Ketiga, salah satu dari dua Silver yang mati adalah target Darkstar, jadi Ember baru saja mundur sementara. Jelas bukan berarti dia sudah menyerah. Keempat, ini mungkin bukan pertama kalinya operasi serupa dilakukan. Dengan menghubungkan titik-titik ini, Han Xiao mencium konspirasi. Itu sangat rahasia dan berhati-hati, hal ini jelas sangat penting bagi Darkstar. Tiba-tiba dia sangat termotivasi. Jika dia bisa menghancurkan rencana Darkstar secara diam-diam, dia tidak hanya akan membuat mereka marah, dia bahkan mungkin mendapat keuntungan darinya. Lebih jauh, dia berada di bawah bayang-bayang, dan musuh berada di bawah cahaya. Ini adalah keuntungan terbesarnya. Satu-satunya masalah adalah, dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Darkstar. Ada kekurangan intel yang serius. Para penjaga membersihkan reruntuhan pasar budak. Orang-orang yang tidak sadar dibawa ke samping, dan mata Horlight terbuka perlahan. Dia akhirnya terbangun. Horlight mendongak. Dia masih tersesat dan bingung. Kemudian, dia menatap langsung reruntuhan di depannya, perlahan-lahan datang untuk mengenali garis yang dikenalnya ini. Mulutnya perlahan terbuka lebar, dan ekspresinya berubah ngeri. Kemudian, teriakan yang hampir memekakkan telinga melonjak ke langit. Ark! Para penjaga di samping buru-buru menutupi mata mereka dan merasa kaget. Cih, nada tinggi ini sebanding dengan ledakan psikis. Setelah dia selesai berteriak, Horlight jatuh rata di tanah. Jantungnya berkedut, dan dia hampir mati lemas. Dia masih ingat hal terakhir yang dia lihat sebelum berbalik pingsan. Dia telah duduk di kursi mewahnya, menghirup minuman, dan merasa bersemangat tentang sejumlah besar uang yang akan dia terima. Sayangnya, sekarang, rumahnya sudah pergi, dan dia tiba-tiba menjadi bangkrut. Dia telah jatuh dari surga ke neraka dalam sekejap. Ketenangannya runtuh. Kemeja mewah Horlight tertutup debu. Dia berantakan. Dia buru-buru meraih satu penjaga dari samping dan bertanya dengan suara gemetar, apa yang terjadi? Mengapa rumah aku berubah menjadi ini? Petik 2. Penjaga itu menggambarkan apa yang terjadi. Mengetahui musuh telah ditangkap, mata Horlight berbinar, dan dia buru-buru bertanya, lalu bagaimana dengan budakku? Di mana mereka? Berikan mereka kembali padaku sekarang. Petik 2. Pada saat ini, suara penuh keadilan muncul dari samping. Horlight, jangan khawatir. Aku pasti akan menangkap kembali semua budak untuk kamu, meminimalkan kerusakan kamu. Petik 2. Horlight berbalik dan segera menoleh. Dia sangat terkejut. Pemilik suara itu adalah Han Xiao, dia berjalan dengan langkah lebar, dan di belakang mereka mengikuti semua budak, termasuk para Silvers. Kelompok budak ini semuanya telah diselamatkan oleh para penjaga. Han Xiao baru saja berdiskusi dengan Wilsander dan menerima otoritas atas para budak, jadi dia telah mengumpulkan mereka semua. Ini semua adalah budakku. Horlight sangat gembira. Wajah Han Xiao dipenuhi dengan keadilan. Dia menepuk dadanya sendiri dan berkata, jangan khawatir, jika budak ditemukan, aku akan segera mengembalikannya padamu. Bagaimanapun, kita adalah kolega. Petik 2. Ditemukan. Kamu sudah membawa budak, cepat kembalikan mereka padaku. Horlight bingung. Han Xiao membelalakkan matanya, melihat sekeliling, dan berkata, di mana para budak? Katakan, aku pasti akan menangkapnya untukmu. Petik 2. Berhentilah bermain bodoh, tepat di belakangmu. Horlight gelisah. Di belakangku. Han Xiao melihat ke belakang dengan bingung, lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata, hanya mereka yang mengenakan manset dan kera adalah budak. Aku hanya melihat sekelompok orang bebas. Di mana budak yang kamu bicarakan? Petik 2. Sekarang Horlight mengerti maksud Han Xiao. Ekspresinya berubah seketika, dan paru-parunya hampir meledak karena amarah.